Pesta 50 meja untuk ibu mertua, tapi kami disuruh duduk di dapur. Suami langsung mengajakku pulang dan memblokir semua kartu tambahan. Uang ini lebih baik untuk amal. 2 jam kemudian, 60 panggilan panik masuk dari keluarga suami. Pesta ulang tahun ke-60 ibu mertua saya digelar dengan 50 meja. Seluruh gedung serbaguna bermandikan cahaya lampu dan lautan bunga. Para tamu datang dalam balutan gaun dan jas mahal. Suara ucapan selamat dan doa menggema tiada henti. Namun di tengah hari bahagia itu, Ibu Rini, ibu mertua saya, menarik saya dan suami ke belakang panggung, menunjuk ke arah dapur yang masih pekat oleh bau minyak dan bumbu, lalu berkata dengan dingin, "Hari ini ibu sedang menjamu tamu-tamu penting. Kalian berdua duduk di dalam sana saja. Jangan keluar bikin ibu malu, bisakah Anda percaya? Untuk pesta itu, saya dan suami telah menyumbang 280 juta mulai dari uang sewa gedung, menu catering, dekorasi bunga segar, hingga sound system dan pencahayaan. Hampir setiap detailnya ada keringat kami di sana. Tapi begitu para tamu terhormat datang, saat ibu mertua perlu mengangkat citra dirinya di mata dunia, kami justru didorong ke dapur seperti dua orang pesuruh yang tak dianggap. Nama saya Dewi Savitri, usia 34 tahun. Suami saya, Bagus Setiawan, adalah pria yang pendiam dan tenang. Bekerja sebagai kepala akuntan di sebuah perusahaan konstruksi. Dia bukan tipe orang yang suka pamer, apalagi mengucapkan kata-kata manis untuk menyenangkan orang lain. Sementara saya bekerja sebagai manajer untuk sebuah jaringan toko perlengkapan ibu dan anak. Ekonomi kami memang tidak sampai bergelimang harta, tapi cukup stabil untuk hidup layak, merawat orang tua di kedua belah pihak, dan tidak perlu meminta-minta pada siapapun. Ibu mertua saya, Ibu Rini, adalah orang yang sangat mementingkan penampilan luar. Beliau sering berkata bahwa di dunia ini martabat dan nama baik adalah segalanya. Miskin pun harus terlihat bersih, dan jika punya sedikit kelebihan harus ditunjukkan kepada orang-orang bahwa kita hidup sejahtera. Saya sudah terbiasa mendengarnya, dan hanya berpikir bahwa orang tua terkadang memang suka mendapat perhatian dari anak cucunya. Suka dipuji oleh kerabat bukan hal yang berlebihan. Namun segalanya mulai melenceng sejak Agung Wijoyo, kakak ipar saya, ikut campur dalam rencana pesta ulang tahun ibu. Dia adalah putra sulung di keluarga, selalu berpenampilan necis, rambut kelimis disisir rapi, sepatu kulitnya mengilap, dan setiap kali membuka mulut, yang keluar adalah kata-kata seperti rekan bisnis, proyek, kontrak, asosiasi pengusaha. Orang yang tidak kenal akan mengira dia seorang konglomerat besar. Tapi kami yang di rumah tahu perusahaannya hanyalah sebuah kantor sewaan yang kecil dengan beberapa karyawan yang datang dan pergi silih berganti. Setiap bulan selalu ada keluhan arus kas belum masuk. Meskipun begitu, bagi Ibu Rini, Agung selalu menjadi kebanggaan terbesarnya. Apapun yang dikatakan Agung, ibu pasti percaya. Sebulan sebelum pesta, saya dan suami menyarankan ibu untuk mengadakan pesta dengan 15,20 meja saja, mengundang kerabat dekat dan teman-teman akrab. Suasananya akan lebih hangat dan tidak boros. Bagus bahkan berkata dengan lembut, "Bu, yang penting kan anak cucu berkumpul. Kalau terlalu besar nanti malah capek dan biayanya tidak perlu." Awalnya Ibu Rini tampak setuju, tapi setelah pergi minum kopi dengan Agung, pendiriannya langsung berubah 180 derajat. Beliau mengumpulkan kami sekeluarga, membanting buku daftar tamu ke atas meja dan mengumumkan, "Ibu sudah putuskan. Kita buat 50 meja di gedung serbaguna Bima Sakti. Ulang tahun ke-60 itu sekali seumur hidup. Ibu tidak mau membuatnya asal-asalan dan jadi bahan gunjingan orang." Saya terperangah melihat daftar tamu itu. Selain kerabat, beliau juga mengundang teman-teman dari grup arisan, teman-teman berdagang dulu, tetangga jauh dan dekat, beberapa kenalan Agung, dan bahkan tamu-tamu penting yang menurut Agung adalah rekan bisnis besarnya. Saya mencoba berargumen dengan hati-hati, "Bu, 50 meja itu hampir 500 tamu. Apa perlu seramai itu?" Belum sempat ibu menjawab, Agung sudah menyeringai. "Dewi, kamu kan manajer toko, jadi wajar kalau terbiasa menghitung setiap rupiah. Tapi untuk acara seperti ini tidak bisa dilihat dari kacamata retail. Ini soal citra keluarga, soal relasi, soal kelas." Bagus terdiam sejenak lalu bertanya, "Jadi, Mas Agung kontribusi berapa?" Pertanyaan itu membuat Agung sedikit terdiam, tapi dia dengan cepat kembali percaya diri. "Aku yang urus tamu, citra, dan relasi. Soal uang kan keuangan kalian lebih stabil. Kalian talangi dulu saja untuk menyenangkan ibu. Nanti kalau ada apa-apa, relasi ini juga akan menguntungkan seluruh keluarga." Saya mendengar itu dan rasanya sesak di dada. Tapi karena memikirkan hari bahagia ibu mertua, saya tetap berdiskusi dengan Bagus dan mentransfer 280 juta. Saat mentransfer uang, suami saya hanya berkata satu kalimat, "Aku tidak sayang uang untuk ibu."
Aku hanya takut uang yang kita keluarkan malah jadi panggung sandiwara untuk orang lain. Tak disangka, kalimat itu menjadi kenyataan yang begitu menyakitkan. Pada hari pesta saya mengenakan kebaya modern berwarna biru yang anggun dengan riasan tipis. Bagus mengenakan kemeja putih dan celana bahan gelap. Kami berdua datang sejak pagi buta untuk memeriksa meja kursi, bunga segar, daftar tamu, papan nama, dan juga menu makanan. Saya berpikir, bagaimanapun ini adalah hari bahagia ibu. Sebagai menantu, saya harus memastikan semuanya sempurna. Sekitar pukul 10 pagi, Ibu Rini muncul dalam balutan kebaya brokat merah bertabur emas. Lehernya dihiasi kalung mutiara dan tangannya memakai cincin batu yang berkilauan. Begitu masuk, beliau langsung digandeng oleh Agung layaknya seorang sosialita sejati. Agung sendiri mengenakan setelan jas biru tua dengan pin emas di dada. Dia berjalan berkeliling lobi, menyalami setiap orang. Mulutnya tak henti berkata, "Ya, hari ini keluarga kami merasa sangat terhormat." Saya dan Bagus berdiri di dekat meja penerima tamu, berniat untuk berfoto bersama ibu sebagai kenang-kenangan. Tapi Agung datang, menatap kami dari atas ke bawah, lalu merendahkan suaranya. "Kalian berdua ngapain di sini? Tamu-tamu ibu ini orang-orang terpandang semua. Masuk ke dapur saja, bantu cek makanan." Saya pikir saya salah dengar. Bagus menatap lurus ke arah kakaknya. "Coba ulangi apa yang Mas bilang." Agung tersenyum sinis. "Gus, jangan tegang begitu. Punya uang saja tidak cukup. Mau duduk dengan tamu penting itu harus tahu cara bicara yang berkelas. Kalian berdua terlalu polos. Nanti kalau ditanya macam-macam malah dijawab jujur semua, bisa rusak acara ibu." Tepat saat itu, Ibu Rini mendekat. Saya pikir beliau akan memarahi Agung karena tidak sopan. Tapi tidak, beliau menarik tangan Bagus, suaranya pelan tapi tajam. "Hari ini ibu sedang menjamu tamu-tamu penting. Kalian berdua duduk di dalam dapur saja sementara. Jangan keluar bikin ibu malu." Saya membeku. Bagus juga tertegun. Tatapannya menggelap, tangannya yang menggenggam tangan saya semakin erat. Saya mencoba menjaga suara saya tetap tenang. "Ibu serius. Kami ini anak bu, bukan pelayan." Wajah Ibu Rini mengeras, jadi menantu itu harus tahu diri. "Hari ini ibu butuh menjaga martabat, jangan bikin masalah." Agung langsung menimpali, "Gus, jangan tersinggung. Setiap orang punya posisinya masing-masing. Kalian mengurus logistik di belakang juga sudah merupakan kontribusi besar untuk ibu." Mendengar itu, hati saya terasa seperti diremas. Tapi yang raut wajahnya paling berubah adalah Bagus. Dia menatap ibunya. Lalu kakaknya untuk waktu yang sangat lama. Kemudian dia tertawa. Sebuah tawa dingin yang belum pernah saya lihat selama 6 tahun menjadi istrinya. Dia hanya berbisik di telinga saya. "Dewi, hari ini aku paham. Ada orang-orang yang pengorbanan kita tidak lagi berarti untuk mereka." Saat itu saya belum tahu bahwa kalimat itu akan menjadi awal dari badai yang membuat seluruh keluarga suami saya panik dan meneleponnya lebih dari 60 kali hanya dalam 2 jam. Setelah kalimat dingin dari Bagus, benak saya tiba-tiba dipenuhi oleh banyak kenangan lama. Ada hal-hal yang saat kita menjalaninya, kita terus menenangkan diri dengan berkata, "Sudahlah, namanya juga keluarga," mengalah sedikit demi kedamaian. Tapi ketika didorong ke titik penghinaan tertinggi, saya baru mengerti tidak semua orang pantas menerima kesabaran kita. Saat baru menjadi menantu, saya tulus menyayangi Ibu Rini. Suaminya meninggal lebih awal dan beliau seorang diri membesarkan 3 orang anak. Beliau sering bercerita tentang masa-masa sulitnya. Pagi berjualan di pasar, sore memasak untuk anak-anak, dan malam menjahit baju, menghitung setiap rupiah untuk biaya sekolah. Setiap kali mendengarnya, mata saya selalu berkaca-kaca. Saya pikir seorang ibu yang telah banyak berkorban di masa tuanya hanya butuh perhatian anak cucu. Sebagai menantu, saya harus lebih lembut. Bagus adalah anak tengah, dia tidak pandai bicara, tidak tahu cara mengucapkan kalimat yang menyenangkan telinga orang, tapi hidupnya sangat bertanggung jawab. Sepulang kerja, dia bisa duduk berjam-jam memeriksa setiap tagihan listrik dan air, tagihan obat ibu, biaya sekolah keponakan, hingga biaya perbaikan atap rumah lama. Dia jarang memamerkan perbuatannya. Pernah saya bertanya, "Kenapa kamu tidak bilang ke ibu kalau bulan ini kamu yang bayar biaya rumah sakitnya?" Dia hanya tersenyum lembut. "Yang penting ibu sehat kan? Buat apa diceritakan? Nanti ibu malah jadi pikiran." Sifat inilah yang membuatnya selalu dirugikan di mata Ibu Rini. Ibu tidak melihat transferan diam-diam perjalanan mengantar ibu ke dokter atau malam-malam saat Bagus datang untuk mengganti bola lampu yang mati dan memperbaiki pipa air. Yang beliau lihat hanyalah Agung putra sulung yang berpenampilan mentereng yang mulutnya semanis madu dan kemana-mana selalu menepuk dada mengaku sebagai direktur. Agung 4 tahun lebih tua dari suami saya. Dia selalu parlente, jam tangannya besar, parfumnya menyengat, dan ponselnya selalu menempel di telinga seolah sedang membahas kontrak miliaran rupiah.
Di depan kerabat, bicaranya sangat meyakinkan. Entah itu tentang perusahaan yang sedang ekspansi pasar atau akan menandatangani kontrak dengan mitra besar atau akhir tahun akan pindah ke kantor yang lebih mewah, Ibu Rini mendengarnya dengan mata berbinar. Dan setiap bertemu orang selalu pamer. Agung anak saya itu direktur. Sibuk sekali pergaulannya dengan orang-orang kelas atas. Tapi kami yang di rumah, terutama saya dan suami tahu betul bahwa perusahaan Agung tidak semegah ceritanya. Kantornya hanya sewaan sementara di gedung tua, Karyawano. Karyawannya silih berganti dan setiap bulan selalu terdengar keluhannya tentang arus khas yang macet. Pernah dia datang ke rumah kami meminjam juta dari Bagus, katanya hanya untuk 1 minggu. 1 minggu menjadi 1 bulan, 1 bulan menjadi setengah tahun. Ketika Bagus menagihnya, dia hanya tertawa, kita ini kan saudara, kok hitung-hitungan banget. Kamu jadi akuntan bikin kamu kaku. Ya, saya tidak suka cara bicaranya, tapi saya tetap berusaha menjaga keharmonisan karena saya tahu Bagus sangat menyayangi ibunya dan menghormati kakaknya. Selama itu menyangkut Ibu Rini, dia biasanya akan melunak. 3 tahun terakhir, rumah lama ibu mertua mulai rusak. Saya dan suami yang mengeluarkan uang untuk memperbaiki atap, mengganti lantai, dan memasang gerbang besi baru. Ibu Rini menderita nyeri sendi. Saya yang menjadwalkan pemeriksaan dokter. Bagus yang membayar biaya obat. Kulkas rusak, AC rusak, kompor gas bocor. Setiap kali selalu kami yang menggantinya dengan yang baru, tapi setiap kali ada kerabat datang berkunjung, Ibu Rini akan menunjuk ke set meja makan baru dan berkata, ini si Agung, relasinya luas, jadi bisa dapat harga bagus. Saya yang berdiri di sampingnya mendengar itu, hati saya sedikit mencelos, tapi saya tetap menenangkan diri. Sudahlah, orang tua kadang suka memamerkan anak sulungnya. Buat apa diambil hati? Bagus, bahkan lebih tenang dari saya. Dia hanya bilang, yang penting ibu senang. Lalu soal kartu kredit tambahan. Awalnya Bagus membuatkan satu untuk Ibu Rini untuk berjaga-jaga jika beliau butuh ke rumah sakit mendadak atau membeli obat. Limitnya tidak terlalu besar dan Bagus sudah berpesan jelas agar hanya digunakan untuk keperluan mendesak. Tapi lama-kelamaan kartu itu muncul di tagihan spa, butik kebaya, toko perhiasan, dan restoran seafood. Setiap kali ditanya, Ibu Rini selalu menjawab, ibu kan sudah tua, masak mau menikmati hidup sedikit saja harus minta izin anak. Kemudian Agung juga mencari cara untuk meminta kartu tambahan lain dengan alasan untuk menjamu klien perusahaan dan akan dikembalikan begitu arus kas lancar. Bagus tidak mau, tapi Ibu Rini membela. Kalian kan saudara kandung. Kamu bantu kakakmu, nanti kakakmu juga akan bantu kamu balik. Jangan hidup terlalu pelit. Akhirnya suami saya mengalah lagi, membuatkan kartu lagi, dan menenangkan dirinya. Selama masih bisa dikontrol, tidak apa-apa. Saya pernah berkata padanya, Gus, aku tidak sayang uang untuk ibu, tapi aku takut semua orang jadi terbiasa berpikir bahwa kita punya kewajiban untuk membayar semuanya. Dia terdiam lama sekali, lalu menjawab, aku tahu, Dewi, tapi aku ini anaknya. Kadang kalau terlalu keras malah jadi durhaka. Saya kasihan padanya karena dilema itu. Di satu sisi ada ibu kandung, di sisi lain ada keluarga kecilnya. Orang luar mungkin melihatnya hanya sebagai masalah uang, tapi sebenarnya ini tentang ikatan keluarga, tentang tekanan, tentang beban berat menjadi seorang anak yang terpikul di pundaknya. Bahkan ketika Ibu Rini membahas pesta ulang tahunnya, saya masih ingin membuatkan perayaan yang layak untuknya. Bukan untuk pamer kepada siapapun, tapi karena saya pikir setelah bertahun-tahun kerja keras, beliau pantas mendapatkan satu hari bahagia yang pantas. Tapi saya hanya berharap itu adalah pesta yang hangat. Anak cucu duduk bersama, orang tua menerima ucapan selamat dalam tawa yang tulus. Siapa sangka Agung mengubahnya menjadi sebuah panggung sandiwara. Dia berkata kepada Ibu Rini bahwa ulang tahun ke-60 adalah momen untuk mengangkat citra keluarga. Dia melukiskan gambaran tentang tamu-tamu penting, relasi besar, dan mitra bisnis yang mewah. Sedangkan saya dan suami dalam kata-katanya hanyalah 2 orang yang punya uang tapi kampungan, tidak tahu cara berpakaian dan tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat indah untuk menjaga nama baik keluarga. Ibu Rini mempercayainya dan yang paling menyakitkan adalah beliau begitu mudah percaya sampai lupa siapa yang diam-diam menanggung semua pengeluaran nyata untuknya selama bertahun-tahun. Malam sebelum pesta, setelah Bagus mentransfer R80 juta, dia duduk sangat lama di depan layar komputernya. Saya bertanya apa yang sedang dia pikirkan. Dia menatap deretan laporan transaksi. Suaranya berat. Aku tidak sayang uang untuk ibu, Dewi. Aku hanya takut suatu saat nanti bakti kita ini malah dijadikan landasan untuk menginjak-injak harga diri kita berdua. Saat itu saya hanya menggenggam tangannya tanpa berkata apa-apa. Saya tidak menyangka keesokan harinya apa yang dia takutkan terjadi dengan cara yang begitu menyakitkan. Setelah malam itu,
Saya mulai memperhatikan lebih saksama cara Agung memutarbalikkan setiap urusan di rumah. Dulu saya pikir dia hanya suka pamer, suka melebih-lebihkan sedikit agar terlihat hebat, tapi semakin dekat hari ulang tahun ibu mertua, saya semakin sadar dia tidak sesederhana itu. Dia tahu persis kelemahan Ibu Rini adalah gengsi dan dia tahu cara menggunakan kelemahan itu untuk mengendalikannya. Seminggu sebelum pesta, Agung mengundang kami sekeluarga untuk makan malam, katanya makan malam, tapi sebenarnya itu adalah rapat keluarga yang dia pimpin sendiri. Di atas meja, selain piring dan sendok, ada setumpuk kertas berisi daftar tamu, denah meja, dan beberapa kutipan harga untuk dekorasi. Dia meletakkan semuanya di depan Ibu Rini dan berkata dengan nada yang sangat meyakinkan, "Ibu, tenang saja, semua sudah Agung pikirkan. Pesta kali ini bukan hanya sekadar syukuran ulang tahun, tapi juga momen agar orang lain memandang keluarga kita dengan cara yang berbeda." Ibu Rini mendengarnya dengan wajah ceria. Beliau mengambil denah meja. Jarinya mengelus deretan huruf bertuliskan meja tamu VIP seolah sedang menyentuh barang berharga. "Tamu VIP itu siapa saja, Gung?" tanya ibu. Agung langsung duduk tegak, suaranya merendah seolah sedang membahas urusan negara. "Ada beberapa kolega dari asosiasi pengusaha, satu wakil kepala cabang bank dan beberapa mitra yang sedang membahas proyek dengan perusahaan Agung. Mereka datang itu karena sangat menghormati keluarga kita." "Bu," saya duduk di samping Bagus dan mendengar kata proyek. Tanpa sadar saya melirik suami saya. Bagus tetap diam, tapi tangannya yang memegang gelas air sedikit berhenti bergerak. Saya tahu dia juga merasa ada yang tidak beres. Sebuah pesta ulang tahun keluarga, mengapa harus diubah menjadi tempat menjamu mitra bisnis, tempat pamer relasi, dan membahas modal? Agung terus berbicara, semakin lama semakin bersemangat. Tapi ibu harus dengarkan Agung satu hal. Meja tamu VIP tidak bisa diisi sembarangan. Yang cocok duduk di sana, yang tidak cocok lebih baik mundur ke dalam agar tidak merusak suasana. Ibu Rini mengangkat kepala. "Maksudmu?" Dia melirik ke arah saya dan suami tersenyum tipis. "Jujur saja ya Bu, jangan tersinggung. Bagus dan Dewi itu baik, tapi mereka terlalu jujur. Ditanya apa, dijawab apa adanya. Pakaiannya sederhana, komunikasinya tidak luwes. Tamu-tamu kita kan pebisnis semua, kalau duduk bareng nanti jadi tidak nyambung." Mendengar itu, wajah saya memanas. Tapi saya tetap berusaha tenang karena tidak ingin makan malam itu berubah menjadi pertengkaran. Bagus meletakkan gelasnya bertanya langsung. "Maksud Mas tidak nyambung itu bagaimana?" Agung mengangkat bahu. "Jangan tersinggung Gus. Aku bicara begini demi citra keluarga. Waktu itu duduk dengan klienku, orangnya bertanya soal investasi. Kamu malah ceramah panjang lebar tentang transparansi arus kas. Kedengarannya seperti auditor mau periksa buku. Pebisnis mana suka cara seperti itu?" Bagus menatap kakaknya, suaranya tetap datar. "Aku hanya bilang jangan pakai pinjaman berbunga tinggi, jangan pakai nama keluarga untuk jadi penjamin sembarangan. Kalau kalimat itu membuat Mas tidak nyaman, berarti aku bicara tepat sasaran." Suasana di meja makan langsung menegang. Ibu Rini mengerutkan kening. Sudah. Saudara bicara beberapa kalimat saja sudah tegang. Hari ini kita bahas acara bahagia, Ibu. Jangan bawa-bawa urusan pekerjaan." Tapi Agung tidak mau berhenti. Dia menoleh ke Ibu Rini, suaranya melembut. "Nah, Ibu lihat kan Agung sudah bilang Bagus itu baik, tapi tidak bisa memilih kata-kata. Nanti di hari H kalau tamu bertanya, dia jawab ceplas-ceplos begitu. Orang bisa menilai seluruh keluarga kita tidak tahu etika." Begitu Ibu Rini mendengar kata menilai, raut wajahnya langsung berubah. Baginya, dicela orang luar lebih menakutkan daripada kehilangan uang. Sejak hari itu, saya mulai merasa cara pandangnya terhadap kami berubah. Bukan benci secara terang-terangan, tapi ada kewaspadaan dalam tatapannya. Seolah-olah kami adalah faktor yang bisa merusak panggung indah yang sedang dia impikan. Pernah sekali beliau memanggil saya sendiri ke kamar, mengeluarkan beberapa set kebaya baru dan bertanya, "Menurutmu kebaya merah marun ini cocok tidak Ibu pakai untuk menyambut tamu?" Saya tulus memujinya Bagus. Beliau mengangguk-angguk lalu tiba-tiba berkata, "Nanti kalau tamunya terlalu ramai, kamu bantu-bantu di bagian dalam saja, ya. Kamu kan tidak kenal mereka semua. Di luar juga bingung mau bicara apa." Saya tertegun beberapa detik. Kalimat itu terdengar sangat ringan, tapi maknanya sangat jelas. Saya bertanya lagi, "Maksud Ibu?" "Saya tidak duduk bersama keluarga." Beliau menghindari tatapan saya, suaranya sedikit ketus. "Ibu tidak bilang begitu. Ibu cuma bilang, lihat situasi. Kamu jadi menantu harus fleksibel sedikit. Jangan kaku soal tempat duduk." Malam itu saya ceritakan pada Bagus. Dia duduk terdiam cukup lama lalu berkata, "Aku akan bicara dengan Ibu, tapi saya mencegahnya. Saya masih punya sedikit harapan bahwa Ibu Rini hanya terpengaruh sesaat oleh Agung."
Nanti di hari pesta semuanya akan baik-baik saja. Begitulah kita sering menenangkan diri. Bukan? Ketika kita masih menyayangi sebuah keluarga, kita selalu mencari alasan untuk percaya bahwa mereka belum seburuk itu. Lalu sehari sebelum pesta, pihak gedung mengirimkan rincian biaya terbaru. Saya membukanya dan terkejut. Selain menu yang sudah disepakati, Agung secara sepihak menaikkan paket minuman anggur, menambah layar LED besar, menyewa live band, dan memesan souvenir terima kasih untuk tamu dalam kotak beludru merah. Total biaya tambahan hampir mencapai 0 juta. Saya langsung meneleponnya. Mas Agung, biaya tambahan ini siapa yang setujui? Dia menjawab dengan enteng. Aku yang setujui. Pesta ibu masak dibuat seadanya. Saya berusaha menahan amarah, tapi biaya tambahan ini tidak sedikit. Kami sudah transfer 280 juta. Agung tertawa sinis di telepon. Dewi, kamu kan terbiasa urus uang, jadi sering pusing soal angka. Ulang tahun ibu mertua kok dihitung setiap detailnya seperti belanja di pasar kan jadi tidak enak. Bagus yang duduk di samping saya mendengar semuanya. Dia tidak merebut telepon juga tidak berdebat. Dia hanya meminta saya untuk meneruskan semua email, penawaran harga, dan pesan dari Agung kepadanya. Malam itu ketika saya pergi membuat minuman, saat kembali saya melihat suami saya sudah membuka laptop. Diam-diam menyimpan setiap file ke dalam folder terpisah. Di layar tampak riwayat transaksi kartu kredit tambahan ibu dan kakaknya selama berbulan-bulan. Saya bertanya pelan, kamu mau melakukan apa? Bagus tidak menatap saya, hanya menjawab, belum melakukan apa-apa. Aku hanya ingin mulai sekarang. Setiap kebaikan kita harus ada buktinya. Kalimat itu membuat punggung saya merinding karena saya mengerti sekali orang sabar seperti suami saya mulai menyimpan bukti. Artinya sudah ada retakan yang sangat dalam di hatinya. Dan pada hari pesta ulang tahun keesokan harinya, retakan itu pecah menjadi sebuah keputusan yang tidak bisa diantisipasi oleh siapapun di keluarga suami saya. Keesokan paginya, saya bangun saat langit masih remang-remang. Di luar jendela, kota masih diselimuti kabut tipis. Lampu-lampu jalan yang kekuningan memantul di jalanan yang masih sepi. Saya berdiri di depan cermin, merapikan kebaya biru muda saya dengan perasaan berat yang sulit dijelaskan. Bukan karena saya menyesal mengeluarkan uang, bukan juga karena enggan repot. Saya hanya takut firasat buruk dari malam sebelumnya akan menjadi kenyataan. Bagus keluar dari kamar tidur, kemeja putihnya sudah disetrika rapi, rambutnya tertata. Dia menatap saya sejenak lalu bertanya lembut, "Kamu tidak apa-apa?" Saya mengangguk, berusaha tersenyum. "Hari ini kan hari bahagia, Ibu. Kita lakukan yang terbaik saja, Mas." Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengulurkan tangan, merapikan kancing di pergelangan tangannya. Tatapannya dalam, saya tahu hatinya juga tidak tenang. Kami berdua tiba di gedung serbaguna Bima Sakti sekitar pukul 6 pagi. Aula pesta masih berantakan dengan bunga, taplak meja, rangka panggung, dan kardus-kardus minuman yang belum dibuka segelnya. Para staf berlalu lalang. Ada yang mengatur lampu, ada yang memasang taplak, ada yang meletakkan papan nama. Saya memegang daftar meja, memeriksa satu persatu area. Meja untuk kerabat dari pihak ayah, meja untuk teman-teman arisan ibu, meja untuk tetangga lama, meja untuk kenalan di pasar. Lalu sampai di area yang dilingkari spidol merah oleh Agung tamu VIP. Area meja itu ditempatkan persis di dekat panggung. Taplaknya berwarna krem. Bunga segarnya lebih tinggi dari meja lain. Gelas-gelas anggurnya berbaris mengilap. Melihat persiapannya saja, siapapun paham bahwa itulah pusat perhatian yang diinginkan Ibu Rini. Saya baru selesai memeriksa papan nama ketika menyadari ada kesalahan penulisan nama ibu mertua. Saya memanggil seorang staf dan dengan sopan memintanya untuk segera diperbaiki sebelum tamu datang. Ini hal kecil, tapi dalam pesta besar, kesalahan seperti ini bisa membuat Ibu Rini marah. Saat sedang berbicara, Agung masuk dari lobi. Dia mengenakan setelan jas biru tua. Sepatunya mengilap sampai bisa dipakai bercermin. Di dadanya tersemat pin emas berbentuk daun. Begitu melihat saya memegang papan nama, dia langsung mengerutkan kening. "Dewi, kamu sedang apa?" Saya menjawab, "Nama ibu salah cetak, aku minta staf untuk perbaiki." Agung merebut papan nama dari tangan saya, nadanya kesal. "Pekerjaan remeh begini biar staf yang urus, kamu di sini terus menunjuk-nunjuk mereka. Nanti tamu datang dikira kamu koordinator acara." Saya terdiam. Sebuah kalimat yang terdengar sepele tapi penuh dengan nada merendahkan. Bagus yang sedang berdiskusi dengan bagian audio di dekatnya mendengar itu dan langsung menghampiri. Dewi menemukan kesalahan dan meminta diperbaiki. "Apa yang salah?" Agung tertawa sinis, "Kamu ini selalu serius. Hari ini aku yang urus citra, kamu datang harus lihat semuanya profesional. Bukan ada orang yang berlari ke sana kemari bawa kertas." Saya menarik pelan tangan suami saya, memberi isyarat untuk tidak memperpanjang masalah.
Meskipun dalam hati sangat kesal, saya tidak ingin memulai hari ulang tahun ibu dengan pertengkaran. Tapi sekitar pukul 09.00 pagi ketika Ibu Rini muncul, saya baru mengerti bahwa Agung tidak hanya bicara. Dia sudah mengatur peran untuk setiap orang di pesta itu. Ibu Rini hari itu begitu glamor sampai saya sendiri sedikit terkejut. Kebaya brokat merah bertabur emas membalut tubuhnya. Lehernya dihiasi kalung mutiara. Tangannya memakai cincin batu. Rambutnya disanggul tinggi, bibirnya dipoles lipstik merah menyala. Agung menggandengnya dari pintu utama, masuk seperti menggandeng seorang nyonya besar. Beberapa teman ibu yang melihatnya langsung berdecak kagum. Wah, Bu Rini hari ini mewah sekali, memang beruntung punya anak-anak hebat. Ibu Rini tersenyum lebar sampai matanya menyipit, beliau menoleh ke arah Agung. Suaranya penuh kebanggaan. Ini semua berkat si sulung, dia relasinya luas, jadi semuanya harus sempurna. Saya berdiri tidak jauh dari sana, mendengar kalimat itu, hati saya terasa perih. Bagus juga mendengarnya, tapi dia hanya diam. Ada keberpihakan yang tidak perlu diucapkan, tapi tetap menyakitkan bagi mereka yang mengalaminya. Tamu mulai berdatangan semakin banyak. Banyak kerabat yang tahu kami yang menyumbang dana. Jadi begitu melihat saya langsung bertanya, Dewi, Bagus mana? Kalian berdua foto dulu sama ibu, ulang tahun ibu masa tidak ada anak-anaknya. Belum sempat saya menjawab, Ibu Rini sudah lebih dulu menyahut. Oh, mereka sedang sibuk memeriksa makanan di dalam. Mereka itu orangnya sederhana, tidak suka tampil di depan banyak orang. Saya tertegun. Cara beliau berbicara sangat alami, sangat lancar. Seolah kalimat itu sudah disiapkan sebelumnya. Saya melirik Bagus. Dia juga sedang menatap ibunya. Tatapannya sedikit menggelap. Dia melangkah maju, suaranya masih tenang. Bu, nanti waktu acara mulai kami duduk di meja mana? Ibu Rini sedikit ragu, lalu menoleh ke Agung. Agung segera mengambil setumpuk kartu menu dan memberikannya kepada saya. Ah, baru ingat, Dewi, Bagus, tolong cek ke dapur ya. Bantu periksa nampan lobster dan souvenir untuk tamu. Tamu VIP hari ini penting, tidak boleh ada yang kurang satupun. Bagus tidak membiarkan saya mengambilnya. Dia menerima tumpukan kertas itu lalu meletakkannya kembali di meja. Mas yang pesan tambahan, Mas yang periksa sendiri. Kami ini anak bukan staf logistik. Suasana di sekitar mendadak tegang. Beberapa kerabat yang berdiri di dekatnya menoleh. Agung tetap tersenyum tapi tatapannya menajam. Bicaramu kok jadi berat begitu, Gus? Kita kan saling bantu demi ibu. Atau kamu pikir karena sudah sumbang uang, kamu jadi tamu kehormatan? Kalimat itu membuat wajah saya memerah. Bagus menatap kakaknya sangat lama. Aku tidak pernah butuh jadi tamu kehormatan. Aku hanya butuh istriku dan aku diperlakukan seperti anggota keluarga. Ibu Rini segera menarik tangannya ke samping, suaranya rendah tapi ketus. Jangan bikin ibu malu, hari ini tamu penting banyak yang datang, kalian duduk di dalam saja makan duluan, nanti kalau ibu butuh ibu panggil. Saya melangkah maju berusaha agar suara saya tidak bergetar. Ibu mau menyembunyikan kami dari tamu penting, padahal sebagian besar biaya pesta ini dari kami. Ibu Rini berbalik menghadap saya, matanya dingin. Uang itu urusan internal keluarga, martabat itu urusan di luar. Jangan bawa-bawa beberapa rupiah untuk mengungkit jasa. Beberapa rupiah. Dua kata itu jatuh di tengah aula pesta yang terang benderang seperti sebuah tamparan. Saya merasa tangan saya menjadi dingin sementara Bagus tertawa, bukan tawa bahagia, melainkan tawa seseorang yang baru saja melihat dengan jelas sesuatu yang selama ini berusaha dia sangkal. Dia menoleh ke arah saya, suaranya sangat pelan tapi jelas setiap katanya. Dewi, kamu tidak perlu menahan ini 1 menit pun lagi. Lalu dia menatap ibu dan kakaknya. Tatapannya tidak lagi ragu. Saya tahu pada saat itu suami saya yang sabar telah benar-benar mencapai batasnya. Tepat setelah kalimat itu, Bagus tidak langsung menarik saya pergi. Dia berdiri diam di antara pintu masuk ke area dapur. Punggungnya tegap, tangannya masih menggenggam tangan saya, tapi tidak lagi erat menyakitkan. Saya bisa merasakan telapak tangannya berkeringat. Orang luar mungkin berpikir dia tenang, tapi saya kenal suami saya. Semakin dia diam, semakin bergejolak hatinya. Saat itu suara MC dari panggung terdengar melalui pengeras suara. Hadirin sekalian yang kami hormati, beberapa saat lagi acara syukuran ulang tahun Ibu Rini Wulandari akan segera dimulai. Musik latar yang merdu mulai mengalun. Lampu panggung berubah warna menjadi meriah. Sementara kami, 2 orang yang sudah bangun sejak pagi buta untuk mengurus setiap detail justru didorong ke ambang pintu stainless steel yang menuju ke dapur. Agung melihat jam tangannya lalu pura-pura tidak sabar. Dia mendekat, merendahkan suaranya, tapi setiap katanya menusuk seperti jarum. Sudahlah, kalian jangan berdiri di sini jadi tontonan. Tamu sudah hampir lengkap. Gus, bawa istrimu masuk ke sana duduk sementara. Nanti kalau ibu butuh, aku panggil.
Selesai bicara, dia menunjuk ke arah pintu dapur yang sedikit terbuka. Dari sana tercium bau kuah, minyak goreng, dan terdengar suara piring beradu. Seorang pelayan muda yang berdiri di dekatnya tampak tidak enak hati. Dia menatap saya, lalu menatap Bagus dan dengan canggung berkata pelan, "Maaf, Pak, Bu. Kalau mau istirahat sementara, kami ada meja staf di dalam. Saya siapkan 2 porsi nasi kotak untuk Bapak dan Ibu." Kalimat itu sebenarnya tidak berniat jahat. Pelayan itu hanya melakukan apa yang diperintahkan. Tapi justru kebaikan yang canggung itu membuat saya lebih sakit hati. Ternyata orang luar saja merasa tidak enak untuk kami, sementara keluarga kami sendiri tidak. Saya melihat ke dalam dapur. Di sudut dekat area cuci piring ada sebuah meja stainless steel kecil. Di atasnya ada beberapa kotak nasi untuk staf, beberapa pasang sendok plastik. Di sampingnya ada tong sampah besar dan baskom berisi sayuran yang belum dibersihkan. Saya tidak merendahkan nasi kotak untuk staf, saya juga pernah lembur dan makan nasi kotak dingin. Tapi tetap terasa enak karena saya tahu saya mencari nafkah dengan tenaga sendiri. Tapi hari ini berbeda, hari ini itu bukan sekadar nasi kotak. Itu adalah tempat duduk yang disediakan oleh keluarga suami untuk kami di tengah pesta yang kami bantu biayai. Bagus menatap meja itu selama beberapa detik lalu berbalik bertanya pada ibunya. "Ibu benar-benar ingin kami duduk di sana?" Ibu Rini menghindari tatapannya tapi tetap berusaha mempertahankan nada bicaranya yang keras. "Duduk sebentar saja, memangnya kenapa? Tamu-tamu ibu ini orang penting semua, jangan berlebihan seolah ibu menelantarkan kalian." Bagus mengangguk sangat pelan. "Benar, duduk sebentar tidak akan membuat kami mati. Tapi harga diri seseorang kalau terus diinjak-injak suatu saat juga akan mati." "Bu," Ibu Rini terdiam. Agung langsung menyela, "Kamu mulai drama lagi. Hari ini hari bahagia. Ibu, kamu bicara begitu untuk apa? Laki-laki dalam keluarga itu harus tahu cara mengalah. Lagi pula, kamu sumbang uang untuk ibu itu kan untuk berbakti, bukan untuk membeli tempat duduk, jadi, jangan diungkit-ungkit." Mendengar kalimat itu, tenggorokan saya tercekat, tapi Bagus tidak membalas. Dia hanya mengeluarkan ponselnya. Layarnya menyala, jarinya membuka aplikasi mobile banking dengan gerakan yang sangat tenang. Saya menatapnya, jantung saya tiba-tiba berdebar lebih kencang. "Mas," panggil saya pelan. Dia menoleh ke arah saya. Tatapannya melembut sejenak. "Dewi, jangan takut. Hari ini aku tidak akan membuat keributan. Aku hanya akan berhenti." Lalu dia mengklik menu manajemen kartu. Satu persatu kartu kredit tambahan muncul di layar. Kartu atas nama Ibu Rini. Kartu atas nama Agung. Satu kartu yang biasa dipakai untuk membayar biaya keluarga. Ditambah beberapa limit pembayaran online yang pernah dia buka agar ibu mudah membeli obat, memesan layanan, atau mentransfer uang. Bagus, tidak tergesa-gesa, tangannya tidak gemetar. Dia memblokir satu persatu kartu itu. Saya berdiri di sampingnya antara terkejut dan sedih. Saya tahu dia sudah mempersiapkan mentalnya sejak semalam, tapi saya tidak menyangka dia akan melakukannya di sini saat ini juga, tepat ketika suara ucapan selamat menggema di luar aula. Ketika kartu terakhir diblokir, dia mematikan layar ponselnya, mengangkat kepala menatap ibu dan kakaknya. "Uang ini lebih baik disumbangkan untuk amal." Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas sampai pelayan di samping kami bisa mendengarnya. "Dulu aku pikir memberi uang pada keluarga adalah cara berbakti. Tapi kalau uangku dipakai untuk membeli gengsi, lalu istriku sendiri didorong ke dapur seperti orang buangan, maka aku berhenti." Wajah Ibu Rini memucat. "Kamu bicara apa? Kamu berani memblokir kartu ibu?" Bagus menjawab. "Kartu itu atas nama saya. Uangnya milik saya dan istri saya. Ibu punya hak untuk tidak mengakui kami di aula. Maka saya juga punya hak untuk tidak membiarkan uang saya duduk di aula menggantikan saya." Agung maju selangkah, wajahnya memerah. "Gus, jangan kekanak-kanakan. Memblokir kartu sekarang sama saja merusak pesta ibu." Bagus menatap lurus padanya. "Bukan. Yang merusak pesta adalah orang yang memesan tambahan minuman anggur, meja VIP, dan souvenir berlapis emas, tapi tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Yang merusak pesta adalah orang yang meminjam mulut ibu untuk mengusir adik dan adik iparnya ke dapur." Agung terdiam sejenak, tapi Ibu Rini mulai panik. Beliau melirik ke aula di mana tamu semakin ramai lalu menarik tangan Bagus, "Jangan bikin ibu malu. Sebentar lagi ibu mau naik ke panggung, nanti kamu naik. Berikan amplop untuk ibu. Kita foto beberapa kali. Setelah itu, apapun yang kamu mau kita bicarakan di rumah." Bagus dengan lembut melepaskan tangan ibunya. "Ibu menyuruh saya duduk di dapur, jadi saya akan menuruti perintah ibu. Tapi amplop, kartu tambahan, limit pembayaran, semuanya akan ikut duduk di dapur bersama saya. Tidak akan ada yang naik ke panggung lagi." Selesai bicara,
dia menoleh ke saya. Kita pergi, Dewi. Saya masih berdiri membeku. Mata saya terasa panas. Dia mengambil tas tangan saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi kepada siapapun. Saat kami melangkah melewati pintu belakang, saya mendengar suara Ibu Rini memanggil. Bagus, kembali sekarang juga. Sementara Agung menggeram, pergi saja, jangan menyesal. Bagus tidak menoleh. Sampai di area parkir belakang gedung, matahari sudah naik tinggi. Sinarnya begitu menyilaukan sampai saya harus menyipitkan mata. Dia membuka aplikasi ojek online lalu menelepon orang tua saya. Suaranya pelan tapi sangat jelas. Bapak, Ibu, hari ini saya izin membawa Dewi pulang ke rumah untuk makan siang. Saya mungkin terlambat menjadi suami yang baik, tapi mulai sekarang saya tidak akan membiarkan istri saya direndahkan lagi. Mendengar itu, air mata saya jatuh, bukan tangisan keras, bukan isak tangis, hanya mengalir tanpa suara di pipi. Saya tidak menangis karena lemah. Saya menangis karena setelah bertahun-tahun menenangkan diri untuk terus mengalah demi menjadi menantu yang baik, akhirnya ada seseorang yang berdiri di depan saya dan berkata, kamu tidak perlu menahannya lagi. Mobil melaju meninggalkan gedung serbaguna. Di belakang kami, lampu dan bunga masih gemerlap, musik masih mengalun. Ibu Rini mungkin masih berusaha tersenyum di depan para tamu. Tapi saya tahu sejak saat Bagus memblokir kartu-kartu itu, pesta 50 meja itu tidak lagi berada dalam kendali mereka. Dan benar seperti dugaannya, belum sampai 2 jam kemudian saat kami baru saja duduk di depan hidangan hangat di rumah orang tua saya, ponsel Bagus mulai menyala tanpa henti. 1 panggilan, 2 panggilan, lalu 10. Nama Ibu Rini Agung dan nomor-nomor tak dikenal dari gedung serbaguna muncul silih berganti. Bagus hanya membalikkan ponselnya di atas meja, mengambilkan sepotong ikan untuk saya, lalu berkata sangat pelan, makan dulu, ya, hari ini kita nikmati makanan hangat dulu. Hidangan di rumah orang tua saya hari itu tidak ada yang mewah. Hanya ada sayur asem, ikan asin, sambal terasi, dan nasi hangat yang baru matang. Tapi saat duduk di sana, tenggorokan saya terasa tercekat. Sepanjang pagi di gedung serbaguna, saya dikelilingi oleh karangan bunga mahal, meja-meja bertaplak putih bersih, dan botol-botol anggur impor yang mengilap. Tapi baru saat itu di depan semangkuk nasi hangat yang disajikan oleh ibu saya merasa benar-benar dianggap sebagai manusia. Bapak menatap Bagus cukup lama. Beliau tidak bertanya macam-macam juga tidak menyalahkan. Beliau hanya menuangkan secangkir teh hangat untuk menantunya dan berkata, jadi suami itu kadang harus banyak menelan pahit, tapi ada saatnya juga harus dimuntahkan. Kalau tidak bisa sesak napas seumur hidup, Bagus menunduk. Saya minta maaf, Pak Bu, seharusnya saya melakukan ini lebih awal. Ibu saya meletakkan tangannya di bahu saya, suaranya lembut dan hangat. Pulang ke sini sudah benar. Makanan di rumah kita memang tidak banyak macamnya, tapi tidak ada yang perlu makan sambil menahan sakit hati. Kalimat itu membuat mata saya perih. Bagus mengambilkan sepotong ikan untuk saya, sementara ponselnya yang terbalik di atas meja terus bergetar. Awalnya hanya panggilan dari Ibu Rini, kemudian Agung, lalu nomor telepon kantor gedung serbaguna dan nomor-nomor asing yang saya duga milik staf atau kerabat yang meminjam telepon. Layarnya terus menyala lalu mati. Menyala lalu mati seperti gelombang kepanikan yang datang dari pesta mewah di sana ke dapur kecil di rumah orang tua saya. Di sisi lain, menurut cerita yang saya dengar kemudian, pesta masih berlangsung meriah selama sekitar 1 jam pertama. Ibu Rini diundang naik ke panggung diiringi musik ucapan selamat. Beliau berdiri di tengah karangan bunga, tersenyum cerah, matanya berkaca-kaca karena terharu. Agung bahkan memegang mikrofon dan berbicara dengan lantang. Hari ini ibu saya menginjak usia 60 tahun. Kami sebagai anak hanya berharap ibu selalu bahagia dan bangga pada kami. Keluarga kami mungkin tidak kaya raya, tapi untuk urusan berbakti pada orang tua, kami tidak pernah hitung-hitungan. Mendengar cerita itu, saya hanya merasa miris. Orang yang bicara tidak pernah hitung-hitungan justru adalah orang yang belum mengeluarkan uang sepeser pun. Sementara orang yang diam-diam mentransfer uang, memeriksa menu, dan mengurus tagihan justru sedang disingkirkan dari aula pesta. Tapi saat itu para tamu tidak tahu. Mereka tetap bertepuk tangan, mengangkat gelas, dan memuji Ibu Rini yang beruntung. Beliau tersenyum sumringah, menerima setiap buket bunga dan amplop. Sesekali melirik ke meja VIP untuk memastikan tamu-tamu penting. Agung merasa puas. Semuanya mulai berantakan ketika pesta memasuki sesi bersulang. Agung ingin menunjukkan kedermawanannya, meminta staf untuk membuka lebih banyak botol anggur impor untuk meja-meja VIP. Begitu gelas para tamu penting terisi penuh, dia berdiri dan bersulang dengan mereka satu persatu sambil tertawa berkata, hari ini silakan dinikmati sepuasnya Pak. Keluarga kami tidak pernah pelit kalau menjamu tamu terhormat. Ibu Rini mendengar itu semakin bangga, sementara kerabat di sekitarnya berbisik memuji. Agung memang pebisnis besar, bicaranya berbobot.
Sekitar pukul siang, saat para tamu hampir selesai makan, Pak Tono, manajer gedung serbaguna membawa tagihan sementara dan menghampiri Agung. Pak Tono adalah orang yang sopan dan bicaranya lembut, tapi raut wajahnya saat itu sudah lebih serius. Pak Agung, kami mohon konfirmasi untuk biaya tambahan hingga saat ini. Ada tambahan 12 meja VIP, 38 botol anggur, upgrade panggung LED, live band, dan souvenir. Total tambahannya R6 juta di luar sisa pembayaran kontrak utama. Agung mendengarnya dan masih tersenyum. Mungkin dia yakin semuanya akan beres dengan kartu kredit tambahan seperti biasanya. Dia merogoh dompet, mengeluarkan kartu yang biasa dipakai Ibu Rini, dan memberikannya kepada staf. Gesek dulu saja untuk biaya tambahannya. Keluarga saya tidak kekurangan uang. Kalimat itu diucapkan cukup keras sampai beberapa orang di meja terdekat bisa mendengarnya. Ibu Rini juga duduk lebih tegak, seolah kalimat tidak kekurangan uang itu adalah jubah sutra yang menutupi martabatnya. Tapi hanya beberapa detik kemudian, mesin EDC berbunyi kering. Staf menatap layar dengan sedikit canggung. Maaf Pak, transaksinya ditolak. Agung mengerutkan kening. Jaringannya error kali. Coba lagi. Kedua kalinya tetap ditolak. Ketiga kalinya sama saja. Senyum di wajahnya mulai kaku. Ibu Rini buru-buru membuka tasnya, mengeluarkan 2 kartu lain. Pakai yang ini. Mungkin kartu yang tadi ada masalah, tapi hasilnya tetap sama. Semuanya diblokir. Bukan karena jaringan error, bukan karena mesin rusak, dan jelas bukan gangguan sementara. Kartu-kartu yang pernah membantu ibu membeli kebaya, pergi ke spa, dan membayar tagihan restoran mewah. Dalam sekejap menjadi kepingan plastik tak berguna. Pak Tono tetap bersikap profesional, tapi suaranya sudah lebih tegas. Mohon maaf, Bapak dan Ibu, kami memerlukan metode pembayaran yang valid hari ini karena semua biaya tambahan sudah digunakan sepenuhnya. Agung berbalik cepat ke arah ibunya. Wajahnya pucat. Pasti si Bagus yang blokir kartunya. Ibu Rini seolah tidak percaya. Tidak mungkin dia tidak akan berani melakukan itu pada ibu, tapi telepon ke Bagus tidak diangkat. 1 panggilan, 2 panggilan, 10 panggilan. Ibu Rini menelepon sambil gemetar. Lipstik di bibirnya mulai luntur karena keringat. Agung merandir. Mulutnya mengumpat adiknya yang durhaka. Semakin tidak bisa dihubungi, mereka berdua semakin panik. Karena saat itulah mereka baru sadar yang diusir ke dapur bukan hanya saya dan suami. Yang ikut diusir dari panggung hari itu adalah aliran dana yang selama ini mereka kira bisa digunakan kapan saja. Di rumah orang tua saya, ponsel Bagus menunjukkan panggilan ke 23 dari Ibu Rini. Dia melirik sekilas lalu mematikan nada deringnya. Saya bertanya pelan, kamu benar-benar tidak mau mengangkatnya. Dia meletakkan sendoknya, suaranya berat tapi tidak lagi ragu. Belum saatnya kalau aku angkat sekarang mereka hanya akan memaksaku membuka blokir kartu, bukan menyadari di mana letak kesalahan mereka. Bapak saya mengangguk sangat pelan. Bagus kembali mengambilkan sayur untuk saya, berkata seolah pada dirinya sendiri. Makan dulu Dewi. Sudah bertahun-tahun. Hari ini kita nikmati dulu 1 kali makan siang yang hangat. Di luar sana pesta 50 meja mulai kacau balau. Sementara di dalam dapur kecil rumah orang tua saya, untuk pertama kalinya saya melihat suami saya begitu tenang seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban yang sudah terlalu lama dipikulnya. Tapi kekacauan di gedung serbaguna saat itu baru saja dimulai. Awalnya Agung masih berusaha mempertahankan citranya sebagai orang yang mengendalikan situasi. Dia menarik Pak Tono ke sudut dan merendahkan suaranya. Mungkin sistem bank sedang error. Biarkan saja pestanya selesai dulu, nanti saya transfer. Bicaranya lembut, tapi matanya terus melirik ke sana kemari. Tangannya sibuk menekan nomor di ponsel, menelepon satu persatu kenalannya. Pak Tono tetap sopan, tapi tidak lagi mudah dibujuk. Mohon maaf, Pak Agung, biaya tambahan ini sudah terpakai. Kami butuh konfirmasi pembayaran yang jelas. Kalau mau transfer, Bapak bisa transfer sekarang. Agung terdiam. Di rekeningnya mungkin puluhan juta saja tidak ada. Citra dermawan saat bersulang dengan tamu penting tadi langsung kempes seperti balon yang tertusuk jarum. Ibu Rini yang berdiri di sampingnya merasa malu sekaligus marah. Beliau tidak berani membuat keributan karena tamu masih ada di sekitar, tapi suaranya sudah bergetar. Agung, telepon Bagus. Suruh dia buka blokirnya sekarang. Jangan sampai ibu ditahan di sini. Agung menjawab dengan kesal. Sudah Agung telepon tidak diangkat. Pasti si Dewi yang menghasutnya. Perempuan kalau sudah dendam memang mengerikan. Jika saat itu saya ada di sana, mungkin saya akan tertawa mendengar kalimat itu. Menyalahkan saya adalah cara termudah bagi mereka untuk tidak menghadapi kenyataan. Kartu itu diblokir bukan karena saya pendendam, tapi karena mereka telah memanfaatkan kebaikan Bagus sampai ke titik terendah. Saat Agung masih kebingungan,
Seorang pria parubaya berjas abu-abu menghampirinya. Pria itu bernama Pak Hartono. Belakangan saya baru tahu dia adalah pemilik perusahaan persewaan alat pesta, sekaligus rentenir di kalangan pengusaha kecil. Wajahnya sangat tenang tapi tatapannya tajam. Dia meletakkan tangannya di bahu Agung. Berbicara pelan tapi cukup untuk didengar Ibu Rini. Direktur Agung, hari ini keluarganya kumpul semua. Ya, kita sekalian bicarakan soal uang. Agung terlonjak kaget. Dia buru-buru tertawa canggung. Pak Hartono, hari ini kan acara ibu saya. Urusan bisnis nanti saja kita bicarakan. Pak Hartono menyeringai. Kamu mengundang saya ke sini, katanya agar saya lihat keluargamu punya dasar yang kuat, punya rumah, punya ibu yang mendukung, punya adik yang mapan di bidang keuangan. Sekarang saya sudah datang, kamu malah bilang nanti. Ibu Rini mendengar itu, wajahnya memucat. Beliau menatap Agung. Dasar apa? Mendukung apa? Kamu bicara apa sama orang ini? Agung langsung menepis. Bu, jangan dengar orang lain bicara sembarangan. Ini rekan bisnis Agung. Pak Hartono tertawa, suara tawanya kering. Rekan bisnis boleh, penagih utang juga boleh. Yang penting hari ini kamu jelaskan pada saya utang 1,2 miliar itu kapan mau dibayar. Ibu Rini terhuyung mundur selangkah. 1,2 miliar. Suaranya nyaris hilang. Kamu utang pada siapa sebanyak itu? Wajah Agung menggelap. Dia menarik Pak Hartono menjauh. Bapak jangan keterlaluan, saya sedang berusaha. Tapi Pak Hartono tidak lagi peduli. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka foto surat utang, dan menunjukkannya tepat di depan wajah Ibu Rini. Anak Anda ini berhutang pada saya. Katanya perusahaannya akan dapat proyek besar. Dia juga bilang pesta 50 meja ini untuk menjamu tamu penting dan membuktikan arus khasnya lancar. Saya datang hari ini juga untuk melihat seberapa besar kebenarannya. Ibu Rini berdiri membeku. Kata tamu penting yang selama sebulan ini begitu dia banggakan. Ternyata tidak semuanya adalah orang-orang terhormat yang datang untuk memberikan selamat. Di antara mereka ada yang datang untuk menagih utang putranya. Panggung martabat yang dia kira sedang dia pijak di tengah sorotan lampu tiba-tiba berubah menjadi sebuah jebakan. Belum sempat pulih, seorang wanita berusia 30-an dengan rambut disanggul tinggi dan mengenakan setelan hitam menghampiri. Itu adalah Bu Hesti, pemilik jasa dekorasi bunga dan souvenir. Dia meletakkan setumpuk tagihan di meja resepsionis. Suaranya tidak keras tapi sangat jelas. Pak Agung, kami masih kurang pembayaran R2 juta untuk upgrade paket bunga impor, kotak souvenir beludre, dan backdrop foto. Tadi pagi Bapak bilang setelah pesta akan dilunasi semua. Sekarang saya minta tolong diselesaikan. Ibu Rini berpegangan pada tepi meja. Agung mulai kehilangan kendali. Kalian ini kenapa pesta sedang berlangsung? Kok malah bicara uang terus? Tidak sopan. Bu Hesti menatapnya dingin. Bapak pesan jasa kami kerjakan. Waktunya bayar malah bilang kami tidak sopan. Cara bicara Bapak ini sama persis seperti waktu Bapak menunggak gaji karyawan di perusahaan Bapak. Beberapa tamu di dekatnya mulai menoleh. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam diam-diam. Suasana di aula yang tadinya ramai oleh tawa dan obrolan kini berubah menjadi bisik-bisik yang tidak nyaman. Ada apa itu? Sepertinya anak sulungnya punya hutang, bukannya katanya direktur besar. Pak Tono melihat situasi semakin rumit. Dia segera memerintahkan staf untuk berhenti membuka minuman baru dan meminta bagian keuangan mencetak semua rincian biaya tambahan. Dia berkata pada Agung, mohon maaf, Pak, mulai saat ini kami tidak akan mengeluarkan layanan baru tanpa pembayaran atau komitmen tertulis yang jelas. Kalimat itu seperti mengunci seluruh sandiwara. Ibu Rini menoleh ke Agung, suaranya bergetar. Jawab jujur sama ibu, kamu pakai nama keluarga untuk pinjam uang kan? Agung tidak langsung menjawab. Dia melihat sekeliling. Melihat banyak mata tertuju padanya, lalu membentak. Kenapa? Ibu bertanya pada Agung. Agung melakukan ini juga demi nama baik keluarga. Kalau si Bagus tidak memblokir kartu, tidak akan ada masalah ini. Dia tinggal buka blokirnya, bayar dulu. Semua sudah beres. Kata-kata itu membuat Ibu Rini tertegun. Untuk pertama kalinya, beliau menatap putra sulungnya dengan pandangan berbeda. Bukan lagi kebanggaan, bukan lagi kepercayaan mutlak. Di matanya ada kepanikan, kecurigaan, dan sedikit rasa sakit. Karena saat itulah beliau mulai samar-samar mengerti bahwa Agung tidak hanya menggunakan uang adiknya untuk menopang citra mewahnya, tapi juga menggunakan gengsi ibunya sebagai tameng. Ibu Rini dengan gemetar kembali menelepon Bagus, kali ini dia mengangkatnya. Saya duduk di sampingnya di rumah orang tua saya, mendengar dengan jelas suara ibu di seberang sana antara serak dan marah. Bagus, kamu pulang sekarang. Kalau kamu biarkan kakakmu malu, ibu lebih baik mati saja. Bagus terdiam beberapa detik, dia tidak menyalakan loudspeaker, tapi karena saya duduk sangat dekat, saya bisa mendengarnya. Dia menjawab perlahan, ibu salah.
Yang membuat ibu malu bukan saya, tapi orang yang lebih ibu percayai daripada saya. Terdengar suara Agung. Mungkin dia merebut teleponnya. Kamu blokir kartu mau bikin keluarga ini mati semua. Hah? Bagus meletakkan sendoknya, suaranya tetap tenang. Luar biasa, Mas yang gadaikan gengsi ibu untuk berhutang. Sekarang jangan bawa-bawa ikatan saudara untuk memaksa saya membayarnya. Di seberang sana hening, di dapur rumah orang tua saya, bapak dan ibu saya juga terdiam. Saya menatap suami saya, di matanya tidak ada kepuasan. Hanya ada kelelahan seseorang yang akhirnya terpaksa mengatakan kebenaran. Dan saya mengerti sejak saat itu Agung tidak bisa lagi bersembunyi di balik citra kakak sulung yang sukses. Setelah panggilan telepon itu, Bagus meletakkan ponselnya dengan sangat pelan. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk diam menatap mangkuk nasi di depannya. Saya tahu hatinya sakit. Meskipun Ibu Rini salah, meskipun Agung keterlaluan, di seberang sana tetaplah ibu kandung dan kakak kandungnya. Orang luar mungkin merasa puas melihat mereka terpojok. Tapi bagi Bagus, itu bukanlah sebuah kemenangan yang menyenangkan. Di gedung serbaguna, situasi saat itu sudah di luar kendali. Agung setelah disindir telak oleh Bagus, tidak bisa lagi mempertahankan sikap percaya dirinya. Dia menjambak rambutnya sambil mondar-mandir di depan resepsionis, menelepon teman bisnis, menelepon kenalan untuk pinjaman darurat. Tapi anehnya orang-orang yang tadi pagi masih bersulang dan menepuk bahunya sambil memanggil Direktur Agung. Sekarang semuanya sibuk mematikan telepon atau hanya membalas pesan singkat. Nanti saya cek dulu. Pak Tono, sang manajer meletakkan seluruh kontrak pemesanan pesta di atas meja. Di sana ada tanda tangan Ibu Rini sebagai pemilik acara dan tanda tangan Agung yang mengonfirmasi biaya tambahan. Pak Tono berkata dengan jelas, kami tidak ingin mempersulit keluarga di hari bahagia ini, tapi semua layanan yang sudah digunakan harus ada yang bertanggung jawab. Jika Bapak dan Ibu belum bisa melunasi sekarang, kita perlu membuat surat perjanjian utang yang jelas. Mendengar kata utang, wajah Ibu Rini pucat pasih. Seumur hidupnya, dia suka dipandang dengan kekaguman. Sekarang di tengah aula pesta yang mewah, dia harus mendengar manajer restoran berbicara soal utang di depan kerabatnya. Beliau menoleh ke Agung, suaranya bergetar tapi masih berusaha keras. Selesaikan ini Gung, kamu yang bilang ibu buat saja yang besar, kamu yang bilang semua kamu yang urus. Sekarang selesaikan. Agung yang terdesak mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia tidak menenangkan ibunya, tidak mengakui kesalahan, malah membentak balik. Ibu bisa tenang tidak? Baru begini saja sudah panik. Kalau si Bagus mau angkat telepon dan buka blokir kartu, semua ini sudah selesai. Ibu Rini tercekat. Di matanya sudah tidak ada lagi kepercayaan mutlak pada putra sulungnya. Tapi kebiasaan melindunginya selama bertahun-tahun membuatnya belum berani sepenuhnya menyalahkan Agung. Dalam kebingungannya, dia memilih cara termudah menyalahkan saya dan suami. Dia menarik Pak Tono ke sudut, suaranya bercampur tangis. Tolong dimaklumi ya Pak, saya ini sudah tua, tidak mengerti urusan pembayaran begini. Uang di keluarga kami itu menantu saya yang pegang. Hari ini dia sedang marah dan pergi. Jadi begini, bukannya keluarga kami tidak punya uang. Pak Tono terdiam sejenak, tapi tetap menjaga sikap profesionalnya. Mohon maaf Bu, kami hanya bekerja sesuai kontrak. Siapa yang memesan layanan, dialah yang bertanggung jawab. Masalah internal keluarga ibu tidak bisa mengalihkan kewajiban kepada orang yang namanya tidak tercantum di sini. Jawaban itu membuat Ibu Rini semakin panik. Beliau mulai menangis lebih keras. Entah tangisan tulus atau pura-pura agar orang di sekitarnya iba. Beliau duduk di kursi dekat panggung, memegangi dadanya, mulutnya terus berkata, saya besarkan anak laki-laki saya dengan susah payah, tapi hari ini dia lebih dengar kata istrinya, memblokir kartu, dan meninggalkan ibunya sendirian di pesta. Ya Tuhan, di mana saya harus menaruh muka ini? Beberapa kerabat yang tidak tahu duduk perkaranya langsung mengerumuninya. Ada yang menelepon Bagus, ada yang mengirim pesan menyalahkannya. Ponsel Bagus kembali menyala di atas meja makan. Sebuah pesan muncul dari nomor sepupunya. Gus, bagaimanapun itu ibumu, jangan karena istri, kamu tega bikin ibumu malu di depan semua orang. Bagus membacanya, wajahnya tidak berubah. Dia hanya membuka folder yang sudah disiapkannya sejak semalam. Di dalamnya ada rekaman suara saat Ibu Rini menyuruh kami masuk ke dapur. Ada juga kalimat Agung yang berkata, punya uang saja tidak cukup. Mau duduk dengan tamu penting harus tahu cara bicara yang berkelasa. Dia mengirimkan semua itu ke grup WhatsApp keluarga besar dengan satu kalimat singkat, mohon didengarkan dulu sebelum menyalahkan saya. Hanya beberapa menit kemudian, grup keluarga yang tadinya ramai mendadak senyap. Orang-orang yang tadi mengirim pesan menyalahkannya, tidak ada yang berkomentar lagi. Lalu, Tante Laras, adik kandung dari almarhum ayah mertua saya, tiba-tiba menelepon Ibu Rini di tengah aula.
Ibu Rini baru mengangkat telepon dan langsung dimarahi habis-habisan. Mbak Rini, sampean jadi ibu kok tega sekali. Uangnya kamu terima, tenaganya kamu pakai, tempat duduk untuk mereka saja tidak kamu kasih, yang layak masih bisa-bisanya menyalahkan menantu. Suara Tante Laras cukup keras karena Ibu Rini menyalakan loudspeaker dalam kepanikannya. Beberapa orang di dekatnya bisa mendengarnya. Wajah Ibu Rini berubah dari pucat menjadi merah. Beliau buru-buru mematikan loudspeaker. Tapi sudah terlambat. Pandangan orang-orang di sekitarnya mulai berubah. Bukan lagi iba pada seorang ibu yang ditinggal anaknya, tapi canggung karena menyadari ceritanya tidak sesederhana yang beliau katakan. Terdesak, Ibu Rini menoleh ke Agung. Kemarahan, rasa malu, dan ketakutan menumpuk menjadi satu membuatnya mengayunkan tangan dan menampar wajah Agung dengan keras. Suara tamparan itu terdengar kering di tengah aula. Agung memegangi pipinya, matanya melotot. Ibu menampar Agung. Ibu Rini menangis sambil berteriak, "Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang suruh ibu begitu, kamu yang bilang jangan biarkan mereka keluar demi menjaga martabat." Tapi Agung sama sekali tidak merasa bersalah. Dia tertawa sinis, menjawab dengan kalimat yang membuat ibunya sendiri membeku, "Jangan salahkan semua pada Agung. Ibu juga suka kan dipanggil nyonya besar, suka duduk di meja utama, suka tamu-tamu penting menunduk mengucapkan selamat. Jangan munafik, Bu." Kalimat itu merobek tirai terakhir. Para tamu di sekitar berbisik lebih jelas. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang menghela napas, ada yang diam-diam menyimpan ponsel yang tadinya dipakai merekam karena merasa pemandangan itu terlalu memalukan. Pak Tono melihat jam lalu mendekat dengan nada serius. "Mohon maaf, Ibu Rini, Pak Agung. Kami beri waktu 30 menit lagi untuk memberikan solusi pembayaran atau menandatangani surat perjanjian utang. Setelah itu, kami terpaksa harus memanggil polisi untuk mencatat kejadian ini." Mendengar kata polisi, tubuh Ibu Rini lemas. Beliau buru-buru menyuruh Agung menelepon Bagus lagi. Tapi kali ini Bagus tidak mengangkatnya. Dia hanya mengirim satu pesan singkat. "Kalau mau bicara, minta maaf dulu pada istri saya dengan mulut yang sama yang telah mengusirnya ke dapur." Saya membaca pesan itu, hati saya antara sakit dan lega. Sakit karena masalah ini sudah menjadi tontonan banyak orang, tapi lega karena untuk pertama kalinya dalam cerita ini, harga diri saya tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang bisa diabaikan demi kedamaian. Pesan dari Bagus baru saja terkirim. Belum ada 1 menit, ponselnya bergetar lagi. Kali ini panggilan video dari Ibu Rini. Dia menatap layar, tidak langsung mengangkatnya. Saya melihat jarinya berada di atas tombol terima, tapi tertahan, seolah dia sendiri butuh beberapa detik untuk menjaga hatinya agar tidak melunak terlalu cepat. Ibu saya yang duduk di samping berbisik, "Angkat saja, Nak." Tapi angkat untuk bicara yang jelas, bukan untuk mengalah lagi. Bagus mengangguk lalu menerima panggilan itu. Layar menyala. Wajah Ibu Rini muncul di bingkai kecil, jauh berbeda dari penampilannya yang glamor beberapa jam lalu. Bedak di wajahnya luntur, lipstiknya pudar, sanggulnya miring, matanya merah bengkak. Di belakangnya tampak aula pesta yang sudah mulai berantakan. Beberapa staf berlalu lalang, sesekali melirik ke arahnya. Melihat Bagus, beliau langsung menangis. "Gus, Ibu mohon, Nak, buka blokir kartunya. Mereka mau panggil polisi." "Semua kerabat masih di sini. Ibu tidak sanggup, Nak." Suaranya bergetar hebat. Jika ini adalah situasi biasa, mungkin Bagus sudah langsung bangkit dan pulang. Tapi kali ini dia hanya bertanya satu kalimat. "Ibu, telepon saya untuk minta buka kartu atau untuk minta maaf?" Ibu Rini terdiam. Matanya melirik ke samping seolah mencari contekan. Saya menduga Agung berdiri sangat dekat di sana. Beliau menelan ludah, suaranya mengecil. Ibu salah. Ibu terlalu emosi. Ibu dengar kata kakakmu, makanya menyuruh kalian ke dalam." Bagus menatap lurus ke layar. Suaranya tidak meninggi, tapi setiap katanya berat. "Ibu minta maaf pada siapa?" Ibu Rini terdiam beberapa detik, lalu tatapannya beralih ke saya. Saya duduk di samping Bagus, kedua tangan di atas pangkuan, hati saya dingin sekaligus perih. Beliau berkata sangat pelan, "Dewi, Ibu minta maaf. Hari ini Ibu bikin kamu sakit hati." Belum sempat saya menjawab, Bagus sudah melanjutkan. "Ibu bukan membuat Dewi sakit hati. Ibu menghinanya. Ibu menerima uang kami, menerima tenaganya sejak pagi buta. Lalu di depan orang luar, Ibu menyuruhnya ke dapur karena takut malu." "Coba katakan yang benar, Bu." Ibu Rini menangis lebih keras. Untuk pertama kalinya saya melihat wanita itu tidak lagi menggunakan nada memerintah, tidak lagi berlagak seperti mertua yang berkuasa. Beliau tampak seperti orang yang baru saja didorong jatuh dari panggung oleh gengsinya sendiri. Beliau menunduk, berbicara terbata-bata. "Dewi, Ibu minta maaf karena sudah merendahkanmu. Ibu minta maaf karena sudah menerima uang kalian, tapi malah mengusir kalian ke dapur. Ibu salah.
Dapur rumah orang tua saya hening seketika. Bapak saya duduk di seberang meja. Tangannya masih memegang cangkir teh, tapi tidak diminum. Ibu saya menatap saya. Tatapannya penuh kasih sekaligus mengingatkan saya untuk tetap tenang. Saya menarik napas dalam-dalam lalu menjawab, "Saya dengar permintaan maaf ibu, tapi saya belum bisa bilang tidak apa-apa karena kejadian hari ini bukan sekadar salah bicara." Ibu Rini mengangguk berkali-kali. Ibu tahu kamu mau ibu melakukan apa? Ibu akan lakukan. Tapi tolong suruh Bagus buka blokir kartunya dulu, mereka sudah menunggu di luar. Ibu malu sekali. Di sini saya mendengar suara Agung menyela dari belakang. Bu, sudah cukup bicaranya. Kasih teleponnya ke Agung. Layar berguncang. Agung merebut ponselnya. Wajahnya muncul sangat dekat dengan kamera. Salah satu pipinya masih memerah karena tamparan tadi. Dia sama sekali tidak terlihat menyesal. Sebaliknya matanya penuh amarah. Gus, kamu sudah puas sandiwaranya? Ibu sudah minta maaf. Sekarang buka kartunya. Kita ini saudara, jangan saling menekan sampai begini. Bagus menjawab dingin. Mas belum minta maaf. Agung menyeringai. Aku minta maaf untuk apa? Aku hanya mengatur tempat duduk supaya pas. Kamu saja yang baper karena gengsi laki-laki. Lalu dia tiba-tiba merendahkan suaranya, mengancam, kamu mau main keras kan? Biar aku sebar ke seluruh keluarga kalau kamu lebih pilih istri daripada ibu kandungmu di hari ulang tahunnya. Kita lihat siapa yang akan mereka bela. Selesai bicara, Agung mematikan panggilan. Kurang dari 5 menit kemudian, grup WhatsApp keluarga kembali ramai. Dia mengirim sebuah video pendek, hanya merekam adegan saat Bagus menggandeng tangan saya meninggalkan gedung melalui pintu belakang. Di bawahnya dia menulis, anak kedua meninggalkan ibu tuanya di tengah pesta ulang tahun hanya karena istrinya merajuk. Saya melihat tulisan itu, jantung saya berdebar kencang. Seseorang yang sudah jelas-jelas salah masih bisa begitu tenang memutarbalikkan fakta untuk menyalahkan orang lain. Tapi kali ini Bagus tidak membiarkannya memenangkan opini publik. Dia membuka folder berisi rekaman CCTV yang sudah dia minta dari teknisi kenalannya di gedung serbaguna. Sebelumnya, di dalamnya ada rekaman lengkap. Dari saat Ibu Rini menunjuk ke arah dapur, Agung memberikan kartu menu pada saya sampai adegan 2 porsi nasi kotak staf yang diletakkan di dekat area cuci piring. Bagus mengirim seluruh video itu ke grup keluarga dengan satu kalimat. Ini adalah bagian sebelum video yang baru saja dipotong oleh Mas Agung. Saya rasa tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Beberapa menit kemudian, orang-orang di grup mulai membalas. Ada yang berkata, Gung, kamu keterlaluan. Ada yang lebih terus terang. Uangnya diterima, orangnya malah disuruh ke dapur. Buat apa potong-potong video? Tepat saat itu, Pak Hartono juga muncul di grup. Entah siapa yang menambahkannya, tapi tulisannya membuat segalanya meledak. Saya penagih utang Fang. Dia meminjam pesta ulang tahun ini untuk membuktikan keluarganya punya potensi, bukan hanya untuk berbakti seperti yang dia katakan. Ibu Rini yang membaca tulisan itu nyaris pingsan di tengah aula. Sementara Agung menelepon Bagus berkali-kali, tapi kali ini gilirannya yang ditolak. Bagus hanya mengirim satu pesan, saya bisa membantu ibu keluar dari masalah dengan restoran, tapi saya tidak akan membayar utang gengsi Mas. Saya menatap suami saya, perasaan aneh muncul di hati saya, bukan puas, bukan juga kasihan. Saya hanya mengerti ada kebenaran yang jika tidak diungkap pada saat yang tepat, orang baik akan selamanya dijadikan kambing hitam. Sementara si penipu akan terus berdiri di atas panggung untuk menceramahi orang lain tentang moral. Setelah pesan singkat itu, Bagus tidak langsung berdiri. Dia duduk beberapa menit lagi, seolah sedang bertanya pada dirinya sendiri sejauh mana dia harus melangkah. Saya mengerti dilemanya. Jika diabaikan, Ibu Rini bisa dilaporkan ke polisi oleh pihak restoran. Masalah akan semakin besar. Tapi jika kembali dan membayar tanpa syarat, semua penghinaan yang saya terima tadi pagi akan kembali terhapus oleh kata keluarga. Akhirnya dia meletakkan sendoknya, menoleh ke arah saya. Dewi, aku akan kembali ke sana. Saya menatapnya tidak terkejut, tapi hati saya tetap terasa sesak. Dia menggenggam tangan saya dan melanjutkan, aku tidak akan membiarkan ibuku berurusan dengan polisi di tengah pesta, tapi aku juga tidak akan membiarkan mereka menginjak-injakmu lagi. Aku kembali bukan untuk membuka blokir kartu, tapi untuk menyelesaikan masalah ini dengan jelas. Saya mengangguk, aku ikut denganmu. Bagus sedikit ragu, kamu tidak perlu kembali ke tempat itu lagi. Saya menggeleng. Aku kembali bukan untuk dihina. Aku kembali untuk melihat mereka mengatakan kebenaran di depan wajahku. Bapak saya yang mendengar itu meletakkan cangkir tehnya. Suaranya pelan, kalau mau pergi, pergilah dengan kepala dingin. Jangan emosi. Orang yang benar, kalau kehilangan ketenangan, mudah sekali diputarbalikkan menjadi salah. Ibu saya menyampirkan selendang tipis ke bahu saya. Beliau tidak banyak bicara,
hanya berpesan, nanti soal memaafkan itu urusan belakangan. Tapi hari ini kamu harus membuat mereka mengerti bahwa kamu bukan orang yang ingin menjatuhkan siapapun. Pesan itu saya pegang erat selama perjalanan kembali ke gedung serbaguna. Saat mobil berhenti di lobi, pemandangannya jauh berbeda dari tadi pagi. Karangan bunga besar sudah disingkirkan ke sudut, beberapa kelopak bunga berserakan di lantai marmer yang mengilap. Staf sedang membersihkan piring kotor. Tamu hanya tersisa beberapa kerabat dekat dan orang-orang yang terkait dengan utang piutang. Panggung masih terang benderang, tapi cahayanya kini terasa dingin dan tidak lagi meriah. Ibu Rini duduk di kursi dekat meja resepsionis. Kedua tangannya memeluk tas, wajahnya kosong. Agung berdiri tidak jauh dari sana, dasinya miring, rambutnya acak-acakan, penampilan necisnya tadi pagi lenyap tak berbekas. Begitu melihat Bagus masuk, dia langsung menghampiri. "Kamu sudah kembali? Cepat buka blokir kartunya. Jangan main-main lagi. Orang-orang sudah menunggu." Bagus mengelak dari tangannya. Suaranya sangat tenang. "Sudah kubilang aku kembali bukan untuk membuka kartu agar Mas bisa foya-foya lagi." Mata Agung melotot. "Lalu kamu kembali untuk apa?" Bagus meletakkan sebuah map hitam di atas meja resepsionis untuk menghitung dengan benar siapa yang berhutang, siapa yang membayar. "Pak Tono," sang manajer mendekat. Wajahnya lega tapi tetap waspada. "Pak Bagus, terima kasih sudah kembali. Kami hanya berharap keluarga bisa mencapai kesepakatan agar tidak perlu dibawa ke ranah hukum." Bagus mengangguk. "Saya mengerti. Tolong berikan saya rincian biaya utama dan biaya tambahan yang ada tanda tangan konfirmasinya." Pak Tono segera memberikan dokumen-dokumen itu. Bagus membuka mapnya mengeluarkan setumpuk laporan transaksi bank yang sudah dicetak. "Saya melihat tumpukan kertas tebal itu dan teringat malam sebelumnya saat dia diam-diam menyimpan setiap bukti." Dia meletakkan semuanya di atas meja, berbicara cukup keras agar semua yang berkepentingan bisa mendengar. "Sebelum kita bicara soal biaya pesta hari ini, kita bicara dulu soal pengeluaran 3 tahun terakhir." Suasana hening. Ibu Rini mengangkat wajahnya, sementara Agung memucat. Bagus membalik satu persatu halaman laporan. Kartu tambahan ibu digunakan untuk spa, butik, perhiasan, restoran. Total selama 3 tahun lebih dari 280 juta. Kartu tambahan Mas Agung digunakan untuk menjamu klien, karaoke, hotel, dan transfer ke rekening perusahaan. Total lebih dari 60 juta. Biaya keluarga lain termasuk renovasi rumah, obat-obatan, dan perabotan elektronik hampir 100 juta. Total semuanya lebih dari 740 juta. Suara Ibu Rini bergetar. "Kenapa kamu simpan semua ini?" Bagus menatap ibunya. Tatapannya lebih banyak mengandung kesedihan daripada kemarahan. "Karena saya seorang akuntan, Bu. Saya sayang ibu, tapi saya tidak buta." Kalimat itu membuat Ibu Rini menunduk dalam-dalam. Saya berdiri di sampingnya. Untuk pertama kalinya, angka-angka yang selama ini kami abaikan diletakkan di atas meja dengan begitu jelas. Agung menggebrak meja. "Kamu ungkit masalah lama untuk apa? Sekarang ini urusannya dengan restoran." Bagus menoleh padanya. "Justru karena ini urusan restoran, semuanya harus jelas. Siapa yang pesan layanan, dialah yang bertanggung jawab. Jangan terbiasa menggunakan kata bakti dariku untuk membayar gengsimu." Lalu dia mengajukan 3 syarat. Pertama, Ibu Rini harus menandatangani surat pernyataan yang merinci pengeluaran mana saja yang merupakan kebutuhan pribadinya, dan tidak boleh lagi mengatakan bahwa menantu yang pegang uang adalah penyebab masalah. Kedua, Agung harus menandatangani surat pertanggungjawaban atas seluruh biaya tambahan yang dia setujui sendiri, termasuk anggur impor, meja VIP, souvenir, dan upgrade dekorasi. Ketiga, di depan semua yang masih ada, Ibu Rini harus meminta maaf pada saya sekali lagi dengan layak. Agung langsung bereaksi. "Kamu mau membuat ibu jadi bahan tertawaan?" Bagus menatapnya. Suaranya mendingin. "Bukan, kamu yang membangun panggungnya. Aku hanya menyalakan lampu agar semua orang bisa melihat dengan jelas." Kalimat itu membuat seluruh aula terdiam. Pak Hartono berdiri bersedekap di samping. Bu Hesti, pemilik jasa dekorasi, juga menatap Agung dengan tatapan menuntut. Pak Tono melihat jam tangannya lalu mengingatkan dengan pelan tapi penuh tekanan. "Keluarga masih punya waktu sekitar 15 menit sebelum kami harus membuat laporan kejadian." Mendengar itu, Ibu Rini gemetar. Beliau menoleh ke Agung. Air matanya kembali mengalir. Tapi kali ini bukan tangisan untuk menyalahkan orang lain. Beliau menunjuk tumpukan kertas di depan Agung. Suaranya serak. "Tanda tangani, Gung. Ibu sudah tidak sanggup menanggung gengsimu lagi." Agung menatap ibunya lalu menatap orang-orang di sekelilingnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, gelar putra sulung yang sukses tidak lagi bisa melindunginya. Tangannya yang memegang pulpen gemetar, tapi dia masih belum mau menandatangani. Bagus mendekat, berkata perlahan setiap katanya.
Mas punya 15 menit untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atau seumur hidup menjadi direktur gadungan yang bersembunyi di balik ibunya. Saya melihat pemandangan itu, hati saya sama sekali tidak merasa puas. Saya hanya melihat sebuah keluarga yang sedang membayar harga karena membiarkan gengsi berjalan terlalu jauh. Tapi setidaknya sejak saat itu tidak ada lagi yang disembunyikan di balik kata-kata manis. Siapa yang berhutang, dialah yang harus mengaku. Siapa yang salah, dialah yang harus menunduk. Dan harga diri saya akhirnya diletakkan di tempat yang semestinya. Agung berdiri mematung di depan tumpukan kertas di atas meja, pulpen di tangannya bergetar. Tapi getaran itu bukan karena penyesalan. Saya bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah getaran seseorang yang terbiasa lari dari tanggung jawab dan kini tiba-tiba terpojok tanpa jalan keluar. Ibu Rini duduk di sampingnya. Bahunya terkulai, wajahnya pucat seperti orang yang baru sembuh dari sakit parah. Tanda tangani Gung, katanya lagi. Suaranya serak, ibu sudah tidak kuat lagi, nak. Agung berbalik cepat ke arah ibunya. Matanya memerah. Ibu bicara gampang ya. Ibu juga mau pesta besar, mau tamu penting, mau dipuji orang. Sekarang ada masalah. Ibu lempar semua ke Agung. Ibu Rini membuka mulut tapi tidak bisa berkata-kata. Mungkin kalimat itu menusuk sebagian kebenaran yang tidak ingin dihadapinya. Memang benar beliau gila hormat. Memang benar beliau senang ketika dipuji memiliki anak-anak yang sukses. Tapi kesalahannya tidak bisa menutupi niat licik Agung. Dia tahu ibunya haus akan gengsi, lalu menggunakan hasrat itu untuk menarik ibunya ke dalam sandiwaranya. Bagus tidak membiarkan pertengkaran itu berlanjut, dia menyalakan rekaman suara di ponselnya berisi percakapan Agung dengan pihak restoran saat memesan tambahan anggur, panggung, dan souvenir VIP. Dalam rekaman itu, suara Agung sangat jelas. Upgrade saja paketnya. Pesta keluarga saya tidak bisa dibuat murahan. Tamu-tamu saya orang terpandang semua. Kurang sedikit saja bisa jatuh citra saya. Di bagian lain dia bahkan berkata, catat saja di tagihan keluarga, adik saya yang urus keuangannya. Seluruh aula hening, wajah Agung memucat. Dia berteriak, siapa yang izinkan kamu merekamku? Bagus menatapnya. Kamu bicara sendiri dengan pihak restoran lewat telepon. Mereka yang merekam untuk konfirmasi layanan. Bukan aku yang mengada-ada. Pak Tono mengangguk. Benar. Semua panggilan konfirmasi layanan direkam oleh bagian customer service kami sesuai prosedur. Semua biaya tambahan diminta langsung oleh Pak Agung, tidak ada lagi jalan untuk mengelak. Agung dengan gigi terkatup menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas biaya tambahan. Goresan pulpennya begitu kasar sampai ujungnya nyaris merobek kertas. Saya pikir itu adalah pukulan terakhir bagi topengnya. Tapi saat itu juga, Pak Hartono, pria berjas abu-abu yang sedari tadi hanya berdiri bersedekap, tiba-tiba meletakkan setumpuk dokumen lain di atas meja. Mumpung keluarganya kumpul, kita sekalian bicarakan utang yang lebih besar. Suaranya sedingin es. Raut wajah Agung langsung berubah. Pak Hartono, urusan itu nanti saja. Pak Hartono tertawa sinis. Nanti itu kapan kamu undang saya ke pesta ibumu untuk membuktikan keluargamu mampu bayar utang. Sekarang ibu dan adikmu ada di sini. Saya bicara sekalian biar jelas. Ibu Rini mengangkat kepala, matanya penuh kebingungan. Ada utang apa lagi? Pak Hartono mengeluarkan selembar surat utang dan meletakkannya di depan Ibu Rini. Utang 1,2 miliar. Putra ibu meminjamnya dengan surat jaminan dari ibu. Ibu Rini menatap surat itu, awalnya tidak mengerti. Tapi beberapa detik kemudian saat melihat tanda tangan dan cap jempol di bagian bawah, wajahnya menjadi putih bersih. Tidak mungkin, gagapnya. Kapan saya tanda tangan ini? Agung buru-buru maju hendak merebut kertas itu, tapi Bagus lebih cepat menahannya. Dia melihat isinya dengan saksama, raut wajahnya semakin dingin. Di surat itu tertulis jelas bahwa Ibu Rini setuju untuk menjamin pinjaman perusahaan Agung. Jika peminjam tidak mampu membayar, maka aset keluarga akan digunakan untuk melunasinya. Ibu Rini dengan gemetar menatap putra sulungnya. Agung, ibu tanya sama kamu. Kapan ibu tanda tangan ini? Agung menelan ludah, matanya mengelak. Waktu itu Bu. Pas Agung kasih beberapa dokumen kerja sama perusahaan. Agung sudah jelaskan kok. Ibu saja yang lupa. Ibu Rini memegangi dadanya, suaranya pecah. Kamu bilang ibu tanda tangan surat persetujuan untuk sponsor pesta. Kamu bilang ini cuma formalitas agar mereka yakin. Kamu menipu ibu? Tidak ada yang menjawab. Tapi keheningan saat itu lebih menakutkan dari segala tuduhan. Saya melihat Ibu Rini terhuyung, tangannya berpegangan pada tepi meja, tapi tetap tidak bisa berdiri tegak. Meskipun beliau pernah menyakiti saya, pada saat itu saya tidak bisa tinggal diam. Saya baru saja akan melangkah, tapi Bagus sudah lebih dulu menopang ibunya. Dia membantu ibunya duduk, mengambil botol air mineral,
dan membukakannya. "Minum dulu, Bu." Suaranya melembut, tidak lagi sedingin saat berbicara dengan Agung. Ibu Rini menatapnya, air mata mengalir deras. "Gus, Ibu tidak tahu. Ibu benar-benar tidak tahu itu surat jaminan utang." Bagus tidak langsung percaya juga tidak langsung menyalahkan. Dia hanya berkata, "Ibu salah pada Dewi, salah pada saya. Tapi saya tidak akan membiarkan Ibu ditipu habis-habisan oleh putra sulung Ibu sendiri." Kalimat itu membuat saya tercekat. Inilah Bagus yang saya kenal, tegas saat dibutuhkan, tapi tidak kejam. Dia tidak menghapus kesalahan ibunya, juga tidak membiarkan ibunya menggunakan air mata untuk memaksanya seperti dulu. Tapi ketika melihat ibunya bisa terjerat utang sebesar itu, dia tetap berdiri untuk memberikan jalan keluar. Pak Hartono langsung menyela. "Pak Bagus, bicara apa? Ini suratnya jelas. Ada tanda tangan, ada cap jempol. Saya pinjamkan uang sungguhan, transfernya juga sungguhan." Bagus menatapnya, suaranya sangat jelas. "Saya tidak bilang Bapak meminjamkan uang palsu. Tapi jika ibu saya menandatanganinya dalam keadaan ditipu oleh putranya sendiri, maka unsur penipuannya perlu diverifikasi. Utang ini adalah utang pribadi Mas Agung dan perusahaannya. Bapak tidak bisa memanfaatkan kepanikan ibu saya untuk memaksanya membayar di sini." Pak Hartono menyipitkan mata. "Anda mau berkelit dari hutang?" Bagus menjawab, "Tidak. Saya mau menyelesaikan ini sesuai hukum." Lalu dia menelepon seorang temannya yang berprofesi sebagai pengacara, Pak Budi. Dia menjelaskan situasinya secara singkat, mengirim foto surat utang, kontrak restoran, dan rincian biaya tambahan. Setelah itu dia menoleh ke Pak Tono. "Urusan restoran kita selesaikan secara terpisah. Urusan utang Mas Agung mulai sekarang harus disaksikan oleh pengacara." Agung terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat pasi. Dia sadar bahwa semua kebohongannya sudah terbongkar. Sementara Ibu Rini menangis terseduh-seduh. Bukan lagi tangisan untuk menyalahkan orang, melainkan tangisan seorang ibu yang baru sadar bahwa anak yang paling dibanggakannya telah menggunakan kepercayaannya sebagai jaminan utang. Saya berdiri di samping Bagus, hati saya berat. Klimaks dari pesta ini bukan lagi soal kartu yang diblokir atau tagihan restoran, melainkan saat di mana seluruh keluarga melihat harga sesungguhnya dari gengsi yang buta. Gengsi tidak hanya merampas uang, tapi juga menggerogoti kepercayaan di antara saudara-saudara sampai ke titik yang paling menyakitkan. Sekitar 20 menit kemudian, Pak Budi tiba di gedung serbaguna. Dia adalah teman kuliah Bagus, seorang pengacara di sebuah firma hukum yang khusus menangani sengketa perdata dan bisnis kecil. Penampilan Pak Budi tidak mencolok, hanya kemeja abu-abu, celana bahan hitam, dan membawa tas kulit yang agak usang. Tapi caranya masuk, menyapa semua orang, lalu duduk dan memeriksa dokumen dengan tenang, membuat suasana yang tadinya kacau menjadi sedikit lebih terkendali. Pak Tono segera memberikan semua dokumen kepada Pak Budi. Kontrak awal, rincian biaya tambahan, pesan konfirmasi dari Agung, dan tagihan sisa. Pak Budi membacanya dengan sangat teliti, sesekali melingkari beberapa baris dengan pulpennya. Pak Hartono berdiri di dekatnya, bersedekap. Wajahnya kesal karena melihat situasi tidak lagi mudah dikendalikan. Agung hanya duduk diam, matanya terus melirik ke arah pintu seolah mencari jalan untuk kabur. Setelah selesai memeriksa, Pak Budi meletakkan dokumen-dokumen itu. "Saya jelaskan secara singkat," katanya. "Untuk biaya pesta, layanan sudah digunakan, jadi pihak restoran berhak menuntut pembayaran. Biaya dasar sesuai kontrak atas nama Ibu Rini sebaiknya diselesaikan oleh keluarga untuk menghindari sengketa lebih lanjut. Tapi biaya tambahan yang dikonfirmasi oleh Pak Agung, terutama minuman impor, souvenir, dan upgrade panggung harus dipisahkan dengan surat pernyataan tersendiri." Pak Tono mengangguk, "Pihak kami hanya butuh kejelasan pertanggungjawaban. Siapapun yang berkomitmen membayar, akan kami catat." Bagus mendengarkan dalam diam, lalu menoleh ke arah ibunya. Ibu Rini masih menunduk, kedua tangannya meremas tisu yang sudah basah. Saya melihat tatapan suami saya melembut. Meskipun marah, dia tetap tidak bisa melihat ibu kandungnya terpojok di depan umum tanpa melakukan apa-apa. Dia berkata perlahan, "Sisa biaya pesta yang dasar, saya yang akan bayar. Saya anggap itu sebagai hadiah ulang tahun untuk ibu, tapi saya hanya membayar untuk pesta yang memang untuk ibu. Bagian untuk pamer, meja VIP, anggur impor, dan souvenir mewah yang dipesan Mas Agung. Siapa yang pesan, dialah yang tanggung." Ibu Rini mengangkat wajahnya menatap Bagus, air matanya kembali mengalir. "Gus," beliau hanya bisa memanggil namanya lalu tercekat. Bagus tidak membiarkannya bicara lebih lanjut. Dia menoleh ke Pak Tono, "Tolong berikan saya sisa tagihan sesuai kontrak awal. Dikurangi uang yang sudah kami transfer." Pak Tono memeriksa kembali dan memberikan angkanya. Bagus langsung mentransfer di meja resepsionis, tidak lagi menggunakan kartu tambahan manapun.
Ketika notifikasi transaksi berhasil muncul, saya melihat Ibu Rini menghela napas panjang, seolah baru saja ditarik dari tepi jurang. Tapi Bagus tidak membiarkan kelegaan itu menjadi kebiasaan lama. Dia mengeluarkan selembar kertas yang sudah disiapkan dari mapnya dan meletakkannya di depan ibunya. Tolong Ibu tanda tangani surat pernyataan ini. Mulai hari ini, semua kartu kredit tambahan yang pernah saya buatkan untuk Ibu dan Mas Agung akan dibatalkan secara permanen. Semua pengeluaran pribadi setelah ini harus mandiri. Saya akan tetap menanggung biaya obat dan pemeriksaan kesehatan untuk Ibu, tapi tidak akan lagi mendanai pesta, gengsi, atau utang piutang siapapun. Ibu Rini menatap kertas itu, bibirnya bergetar. Mungkin hatinya masih sakit karena putranya sendiri menetapkan batasan yang begitu jelas. Tapi setelah apa yang baru saja terjadi, beliau tidak punya alasan untuk menolak. Beliau mengambil pulpen dan menandatanganinya. Goresannya gemetar. Beberapa kali harus berhenti untuk menyeka air mata. Tante Laras yang juga masih di sana mendekat meletakkan tangannya di bahu Ibu Rini. Suaranya tidak lagi ketus melainkan lebih dalam. Mbak Rini, Bagus melakukan ini justru untuk menyelamatkan muka sampean. Jadi, anak itu memang wajib berbakti. Tapi berbakti bukan berarti membiarkan ibunya menghabiskan uang semaunya dan menyakiti istrinya sekehendak hati. Ibu Rini menangis terisak. Kali ini tangisannya bukan lagi untuk mencari simpati, melainkan tangisan seseorang yang baru sadar bahwa dia telah melangkah terlalu jauh. Beliau menoleh ke arah saya, matanya yang merah menatap saya. Dewi, Ibu belum tahu harus bilang apa sama kamu. Saya menatapnya sejenak, lalu menjawab pelan, Ibu, selesaikan dulu saja urusannya. Permintaan maaf yang tulus tidak perlu diucapkan dalam keadaan terdesak. Bagus meremas pelan tangan saya di bawah meja. Saya tahu dia berterima kasih karena saya tidak semakin menyudutkan ibunya. Tapi saya juga tahu sejak saat itu dia semakin sadar bahwa saya bukan lagi menantu yang bisa diabaikan begitu saja. Di tengah situasi itu, Agung tiba-tiba berdiri dan berjalan mundur ke arah pintu belakang. Pak Hartono menyadarinya dengan cepat. Dia melangkah menghalangi jalan, tersenyum sinis. Direktur, mau kemana? Pesta belum usai kok, utang sudah mau lari. Wajah Agung menggelap. Saya mau angkat telepon. Pak Hartono menjawab, angkat di sini saja. Saya temani mendengarkan biar seru. Agung kehilangan kesabaran. Dia menoleh ke Bagus. Lihatkan kamu yang bikin semuanya jadi berantakan begini. Kalau sampai terjadi apa-apa padaku, Ibu juga tidak akan hidup tenang. Bagus menatap kakaknya. Tidak ada lagi rasa hormat di matanya. Jangan pakai Ibu sebagai tameng lagi. Mas yang berhutang, Mas yang bayar, Mas yang menipu, Mas yang tanggung jawab. Saya membantu Ibu lepas dari urusan restoran. Bukan berarti saya akan menanggung hidup, Mas. Pak Budi segera menyarankan agar dibuat surat perjanjian utang terpisah antara Agung dan para vendor. Pak Tono setuju, Bu Hesti juga setuju. Sementara Pak Hartono untuk sementara menerima bahwa utang besarnya akan diproses secara terpisah setelah verifikasi surat jaminan. Satu persatu surat pernyataan dicetak, satu persatu tanda tangan dibubuhkan. Kali ini tidak ada lagi yang bisa bersembunyi di balik kata keluarga untuk menutupi kesalahan. Ketika semua prosedur selesai, Bagus menoleh ke ibunya. Ibu pulang istirahat saja. Besok kalau sudah tenang, kita bicara lagi. Tapi Ibu, ingat permintaan maaf untuk Dewi tidak bisa hanya diucapkan saat Ibu takut pada polisi. Ibu Rini menunduk sangat dalam. Suaranya begitu kecil nyaris hilang. Ditelan suara staf yang sedang membereskan aula. Ibu mengerti? Kami meninggalkan gedung serbaguna saat langit sudah mulai gelap. Aula pesta di belakang kami hanya menyisakan lampu putih yang dingin, taplak-tablak meja yang kusut, dan beberapa karangan bunga yang mulai layu. Pesta 50 meja yang pernah diimpikan Ibu Rini akan membuat semua kerabat kagum akhirnya ditutup dengan surat-surat perjanjian utang dan keheningan yang berat. Tapi setidaknya di tengah kehancuran itu, Bagus telah memilih untuk menyelamatkan ibunya, tanpa menjual harga diri istrinya. Sekali lagi, saya pikir setelah malam yang kacau itu, setidaknya Agung akan diam untuk sementara waktu. Seseorang yang baru saja dipermalukan oleh penagih utang di pesta ulang tahun ibunya sendiri dan harus menandatangani surat utang di depan kerabat, seharusnya merenungkan kesalahannya. Tapi ada tipe orang yang ketika terpojok, hal pertama yang mereka pikirkan bukanlah memperbaiki diri, melainkan menarik orang lain ke bawah, agar mereka tidak merasa malu sendirian. Keesokan paginya, saat saya sedang membuat kopi di dapur, ponsel saya bergetar terus-menerus. Seorang teman mengirimkan tautan unggahan Agung di media sosial. Begitu saya membukanya, jantung saya berdebar kencang. Dia menulis sebuah status yang sangat panjang, penuh dengan kata-kata bijak. Tentang bagaimana ibu hanya ada satu, uang bisa dicari lagi, tapi bakti yang hilang tidak akan bisa ditebus seumur hidup. Lalu dia menyindir Bagus yang karena lebih mendengarkan istri, tega memblokir kartu dan meninggalkan ibunya di hari ulang tahunnya.
Yang lebih menyakitkan, dia melampirkan foto Ibu Rini yang sedang menangis di aula pesta semalam. Foto itu diambil saat beliau sudah kelelahan. Wajahnya kotor oleh air mata, kedua tangannya memeluk tas, tampak sangat menyedihkan. Siapapun yang tidak tahu ceritanya pasti akan berpikir beliau adalah seorang ibu yang ditelantarkan oleh anak-anaknya. Di bawah unggahan itu, beberapa teman Agung mulai berkomentar. Anak zaman sekarang memang keterlaluan, punya uang tapi membiarkan ibu menderita. Buat apa kaya? Istri yang menghasut suami untuk durhaka itu tidak bisa diterima. Saya membacanya, tangan saya menjadi dingin. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena ngeri melihat betapa seseorang bisa memutar balikkan fakta. Semalam dialah yang menggunakan pesta itu untuk pamer, menggunakan ibunya sebagai tameng, dan menggunakan uang adiknya untuk menopang citra direktur palsunya. Tapi hanya dalam semalam dia mengubah dirinya menjadi anak yang berbakti dan kami menjadi pihak yang jahat. Bagus masuk dari ruang tamu, melihat raut wajah saya dan langsung mengerti. Dia mengambil ponsel saya dan membaca seluruh unggahan itu. Wajahnya tetap tenang, tapi rahangnya mengeras. Saya bertanya, "Apa kita perlu unggah semua buktinya, Mas?" Dia menggeleng, "Jangan berdebat dengan emosi. Orang yang gegabah mudah salah bicara. Kita akan gunakan kebenaran, tapi dengan cara yang benar." Dia menelepon Pak Budi, mengirimkan seluruh unggahan itu, tangkapan layar, video lengkap dari CCTV, laporan transaksi kartu tambahan, surat pengakuan utang Agung, dan surat perjanjian semalam. Pak Budi setelah mendengarkan semuanya hanya berkata, "Jangan saling balas unggahan. Saya akan siapkan somasi untuk menuntutnya menghapus unggahan itu karena mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jika dia tidak menghapusnya, kita lanjutkan prosesnya." Saya pikir masalahnya akan berhenti di situ. Tapi menjelang siang, sebuah akun tak dikenal mengirimi saya pesan. Orang itu memperkenalkan diri sebagai Dini, mantan staf di perusahaan Agung. Pesan pertamanya sangat singkat. "Mbak Dewi, saya tahu kejadian semalam. Kalau Mbak butuh bukti tentang Pak Agung, saya punya." Saya tertegun dan menunjukkan ponsel itu pada Bagus. Dia menyuruh saya untuk melakukan panggilan video agar lebih jelas. Ketika layar menyala, saya melihat seorang gadis muda. Wajahnya lelah tapi matanya sangat tegas. Dini bercerita bahwa dia sudah berhenti dari perusahaan Agung lebih dari 2 bulan lalu karena gajinya ditunggak selama 4 bulan. Bukan hanya dia, beberapa karyawan lain juga terus dijanjikan. Sementara Agung tetap pamer di media sosial tentang penandatanganan kontrak, menghadiri acara, dan mengenakan setelan mahal. Dini mengirimkan kami tangkapan layar dari grup chat internal perusahaan. Di dalamnya, Agung pernah menulis sebuah kalimat yang membuat punggung saya merinding. "Yang penting tarik uang klien dulu. Keluarga saya banyak backingannya. Adik saya orang keuangan. Ibu saya punya rumah. Tidak akan ada yang membiarkan saya bangkrut." Di percakapan lain, dia pamer akan mengadakan pesta ulang tahun yang sangat besar untuk memoles citranya di depan mitra bisnis dan para pemberi pinjaman. Ternyata pesta itu bukan hanya soal gengsi seorang ibu. Itu adalah sebuah pertunjukan yang diperhitungkan oleh Agung untuk menipu lebih banyak kepercayaan dari penagih utang, karyawan, dan rekan bisnisnya. Saya melihat deretan pesan itu, hati saya antara marah dan ngeri. Jika Bagus tidak memblokir kartu tepat waktu, entah sedalam apa kami akan tersek. Dia hanya membiarkan Pak Budi mengirimkan somasi yang menuntut Agung menghapus unggahannya dalam waktu 24 jam. Bersamaan dengan itu, dia mengunggah satu status singkat di akun pribadinya. "Keluarga saya sedang menyelesaikan masalah internal. Informasi sepihak yang merusak nama baik istri saya akan kami serahkan kepada kuasa hukum. Saya harap semua pihak tidak terburu-buru menghakimi sebelum mengetahui fakta yang lengkap." Hanya satu kalimat seperti itu. Tapi di bawah unggahan Agung mulai muncul komentar-komentar lain. Dini adalah yang pertama menulis. "Pak Agung, bicaranya soal bakti bagus sekali. Lalu gaji kami yang 4 bulan kapan mau dibayar?" Orang lain menimpali. "Masih ada utang biaya cetak R8 juta di tempat saya, Pak. Jangan pakai foto ibu untuk jadi tameng." Lalu Pak Hartono juga berkomentar langsung. "Bayar utang dulu baru bicara moral." Unggahan yang tadinya mendapat simpati tiba-tiba berbalik arah sepenuhnya. Orang-orang mulai bertanya pada Agung kenapa dia menunggak gaji karyawan, kenapa berhutang pada vendor, kenapa menggunakan pesta ibunya untuk membuktikan kemampuan finansial. Seseorang bahkan mengunggah tangkapan layar video yang dia potong, membandingkannya dengan video lengkap, yang sudah dilihat oleh kerabat semalam. Hanya dalam beberapa jam, topeng moral Agung rontok selapis lagi. Sore itu unggahan tersebut hilang, tapi tangkapan layarnya sudah tersebar di seluruh grup keluarga. Ibu Rini menelepon Bagus, suaranya serak karena menangis. "Gus, ibu tidak tahu kalau perusahaan kakakmu separah itu. Ibu kira dia benar-benar hebat." Bagus tidak menyalahkan lagi, hanya berkata, "Ibu mau percaya pada siapa itu hak ibu,
Tapi mulai sekarang jangan paksa saya dan istri saya untuk membayar harga atas kepercayaan buta ibu lagi. Di seberang sana, Ibu Rini terdiam sangat lama. Saya duduk di samping suami saya, mendengar napas beratnya melalui telepon. Untuk pertama kalinya, saya tidak lagi melihatnya sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai seorang wanita yang menua dengan cepat hanya dalam semalam. Tapi saya juga mengerti menyayangi seseorang bukan berarti membiarkan mereka terus menyakiti kita. Dan untuk menyadarkan seseorang, terkadang kita harus membiarkan mereka merasakan sakitnya kebenaran sampai tuntas. Hari kemudian, Ibu Rini berinisiatif menelepon Bagus mengatakan ingin datang ke rumah orang tua saya. Suaranya di telepon tidak lagi bernada memerintah seperti biasanya. Beliau berkata sangat pelan, "Ibu mau bertemu Bapak dan ibunya Dewi, mau minta maaf yang benar. Kalau kalian merasa belum pas waktunya, Ibu akan tunggu." Hanya satu kalimat itu saja sudah cukup membuat saya tahu bahwa beliau telah berubah. Karena sebelumnya beliau tidak pernah bertanya apakah kami bisa atau tidak. Beliau hanya memberitahu dan menganggap anak-anaknya harus patuh. Sore itu beliau datang dengan taksi. Tidak ada kebaya merah, tidak ada kalung mutiara, tidak ada riasan tebal. Beliau mengenakan setelan sederhana berwarna coklat muda. Rambutnya disanggul rendah, tangannya membawa sekeranjang buah dan sebuah amplop kecil. Melihatnya berdiri di depan gerbang rumah orang tua saya nyaris tidak mengenali wanita yang pernah begitu bersinar di tengah pesta 50 meja tempo hari. Beliau tampak lebih kurus, wajahnya lelah, matanya cekung karena kurang tidur. Ibu saya yang membukakan pintu. Beliau tidak bersikap dingin, juga tidak terlalu ramah, hanya berkata lembut. "Silakan masuk, Mbak, minum dulu." Ibu Rini menunduk, suaranya tercekat. "Terima kasih, Mbak." Saya melihat ibu saya sedikit terkejut dengan panggilan itu. Dulu setiap bertemu orang tua saya, Ibu Rini selalu bersikap superior. Hari ini, satu kata terima kasih sudah menunjukkan bahwa beliau sedang berusaha merendahkan hatinya. Di ruang tamu, bapak saya menyeduh teh hangat. Beliau meletakkan cangkir di depan Ibu Rini dan berkata, "Urusan anak-anak, kalau kita sebagai orang tua masih bisa duduk bersama, berarti masih ada jalan untuk memperbaikinya." Suara bapak saya tidak menyalahkan, tapi setiap katanya berbobot. Ibu Rini memegang cangkir teh dengan kedua tangannya, matanya memerah. "Saya malu sekali sama bapak dan ibu, hari itu saya salah besar. Saya lebih mementingkan muka di depan orang luar, sampai lupa menjaga muka menantu saya sendiri." Lalu beliau meletakkan keranjang buah di meja dan mendorong amplop kecil itu ke arah saya. "Ini ada sedikit uang hasil jual gelang emas ibu. Tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang sudah kalian keluarkan untuk ibu. Tapi ibu ingin mengembalikannya sedikit. Bukan untuk membeli maaf, tapi untuk mengingatkan diri ibu sendiri bahwa mulai sekarang ibu tidak boleh lagi menganggap uang anak sebagai hal yang wajar." Saya menatap amplop itu, hati saya mencelos. Saya tidak butuh uang itu, tapi saya mengerti bagi Ibu Rini, menjual gelang emas yang dulu sering dibanggakannya bukanlah hal yang mudah. Itu seperti beliau sedang melepaskan sebagian dari gengsinya. Ibu saya menatap saya. Tatapannya lembut tapi jelas. "Keputusan ada di tanganmu." Ibu Rini berdiri di depan orang tua saya, di depan Bagus dan saya. Beliau menunduk sangat dalam. "Dewi, ibu minta maaf. Ibu menerima uangmu, tenagamu, tapi tidak bisa memberimu tempat duduk yang layak di keluarga. Ibu memang mendengarkan Agung, tapi sejujurnya itu juga karena hati ibu sendiri haus akan pujian. Ibu salah padamu, salah juga pada Bagus." Saya terdiam beberapa detik. Ada kata-kata yang sudah lama ingin saya dengar. Tapi ketika mendengarnya, saya justru bingung harus merespon bagaimana. Saya tidak ingin terlalu cepat bersikap lapang dada karena luka hari itu nyata. Tapi saya juga tidak ingin mengubah permintaan maaf yang langkah ini menjadi sebuah ajang balas dendam. Saya berdiri dan berkata lembut, "Saya terima permintaan maaf, Ibu. Tapi saya belum bisa menganggap tidak ada apa-apa. Mulai sekarang saya harap Ibu menghargai batasan kami sebagai suami istri." Saat itulah Bagus meletakkan 3 lembar kertas di atas meja. Dia sudah menyiapkannya dengan sangat rapi, bukan untuk mempersulit ibunya, tapi agar semuanya jelas sejak awal. Dia berkata, "Bu, mulai hari ini, ada 3 aturan. Pertama, tidak ada lagi kartu tambahan. Kedua, tidak ada yang boleh meminjam uang atau menandatangani surat atas nama keluarga, tanpa diskusi yang jelas. Ketiga, uang pribadi kami, terutama uang Dewi, tidak ada yang berhak ikut campur." Ibu Rini langsung mengangguk, tapi Bagus melanjutkan. "Saya akan tetap menanggung biaya obat-obatan dasar untuk ibu, tetap mengantar ibu berobat jika perlu. Saya tidak meninggalkan ibu, tapi saya tidak akan lagi mendanai pesta, pamer, atau utang piutang Mas Agung." Suaranya tenang, tidak tajam, tapi begitu tegas sehingga tidak bisa ditafsirkan lain. Ibu Rini menangis, tapi kali ini bukan untuk memaksa anaknya.
Beliau hanya menyeka air matanya dengan tisu dan berkata, "Ibu mengerti? Ibu sudah tua, tapi baru sekarang belajar arti kata cukup." Bapak saya yang mendengar itu menghela napas pelan. Orang itu hebat bukan karena pestanya megah, tapi karena tahu kapan harus berhenti sebelum menyakiti keluarganya sendiri. Suasana di ruangan itu melembut. Untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, saya merasa ketegangan di antara dua keluarga tidak lagi seperti senar yang ditarik kencang. Ibu saya masuk ke dapur mengambil sepiring kue. Ibu Rini buru-buru berdiri hendak membantu, tapi ibu saya menahannya. "Duduk saja, Mbak. Hari ini kan datang untuk bicara, bukan untuk basa-basi." Kalimat itu membuat Ibu Rini kembali berkaca-kaca, namun masalah Agung masih ada. Ibu Rini dengan ragu meminta Bagus untuk membantu kakaknya sekali lagi. "Dia salah, Ibu tahu, tapi kalau sampai dituntut oleh penagih utang, dia bisa kehilangan segalanya. Coba kamu lihat apa ada cara." Bagus tidak membiarkan ibunya selesai bicara. Dia menjawab, "Saya bisa tunjukkan jalannya, tapi saya tidak akan menggendongnya lagi." Dia menjelaskan, jika Agung benar-benar mau berubah, pertama dia harus menjual aset-aset yang tidak perlu, melunasi tunggakan gaji karyawan, lalu duduk bersama pengacara untuk menyusun rencana pembayaran utang yang sah. Saya bantu karena ibu dan karena orang-orang yang gajinya dia tunggak, bukan karena dia masih pantas dilindungi. Malam itu, Agung mengirim pesan singkat pada Bagus. "Gus, bantu aku ketemu pengacara." Bagus menatap pesan itu lama sekali, lalu menjawab, "Besok jam 09 pagi. Datang tepat waktu, bawa semua dokumen. Kalau masih mencoba berbohong, aku berhenti." Saya membaca balasan itu, hati saya sedikit lebih ringan. Setelah semua ini, suami saya tetap orang yang menjaga ikatan keluarga, tapi tidak lagi membiarkan ikatan itu menjadi belenggu. Sementara saya untuk pertama kalinya merasa tidak perlu lagi berjuang untuk diakui oleh keluarga suami. Karena rasa hormat yang sejati, jika harus terus diminta-minta, maka itu bukanlah rasa hormat lagi. Sebulan setelah pesta ulang tahun 50 meja itu, suasana di keluarga suami saya tidak lagi riuh seperti dulu. Tidak ada lagi telepon yang mendesak minta transferan. Tidak ada lagi pesan meminjam kartu. Juga tidak ada lagi pemandangan Agung mengenakan setelan necis sambil bicara soal proyek seolah dunia ada di tangannya. Perusahaan Agung menyusut hingga nyari tinggal nama. Mobil mewah yang dulu dia sewa untuk bertemu klien terpaksa dijual. Kantor yang memajang papan nama direktur juga sudah dikembalikan. Dia mengumpulkan uang untuk membayar sebagian gaji karyawannya termasuk Dini. Utang-utang yang lebih besar diatur oleh Pak Budi memaksa Agung menandatangani komitmen untuk mencicilnya dengan pendapatan pribadinya tanpa lagi membawa-bawa nama ibu atau adiknya sebagai jaminan. Pak Hartono juga tidak lagi membuat keributan. Setelah mempertimbangkan adanya unsur penipuan dalam surat jaminan Ibu Rini, dia setuju untuk memproses utang Agung secara terpisah. Ibu Rini berubah lebih banyak dari yang saya duga. Beliau menjual beberapa perhiasannya, merapikan lemari kebayanya, dan berhenti total dari kebiasaan pergi ke spa di akhir pekan menggunakan kartu anaknya. Suatu kali saat Bagus mengantarnya periksa tulang, beliau mengeluarkan dompetnya sendiri untuk membayar obat. Saat Bagus hendak memberikan uang, beliau menolaknya dan berbisik, "Mana yang bisa ibu bayar? Biar ibu bayar sendiri. Kamu masih punya keluarga kecilmu?" Mendengar cerita Bagus, saya terdiam lama. Bukan karena saya sudah melupakan semua perbuatannya, tapi karena saya mengerti. Bagi seseorang yang terbiasa dilayani oleh anak dan hidup dalam pujian, mengucapkan kalimat itu bukanlah hal yang mudah. Kami berdua tetap mempertahankan batasan yang telah dibuat. Setiap bulan, Bagus mengirimkan sejumlah uang tetap untuk kebutuhan dasar ibunya. Obat-obatan, biaya berobat, hal-hal yang benar-benar penting masih kami tanggung. Tapi pesta, souvenir pamer, atau utang-putang Agung yang tidak jelas tidak lagi melewati rekening kami. Suatu minggu sore, Ibu Rini menelepon, meminta kami pulang untuk makan malam. Saya sedikit ragu, tapi Bagus menatap saya dan bertanya, "Kamu mau pulang?" "Kalau tidak mau, aku tidak akan paksa." Hanya satu kalimat itu saja sudah membuat saya merasa dihargai. Akhirnya saya mengangguk, bukan karena luka saya sudah sembuh total, tapi karena saya ingin memberi semua orang kesempatan untuk saling melihat dalam situasi yang lebih normal. Makan malam hari itu sangat sederhana. Ibu Rini memasak sayur bening, ikan goreng, dan sambal. Tidak ada lobster, tidak ada anggur impor, tidak ada meja VIP. Saat saya hendak duduk di ujung meja seperti kebiasaan lama, Ibu Rini menarik kursi di sampingnya. Suaranya sedikit canggung. "Dewi, duduk di sini, nak. Hari ini ibu masak nasi hangat, tidak akan membiarkanmu makan di dapur lagi." Kalimat itu membuat saya dan Bagus terdiam. Ibu Rini setelah mengatakannya juga menunduk, seolah takut menyentuh luka lama. Saya duduk dan tersenyum tipis. "Iya, Bu, terima kasih."
Hanya itu, tidak perlu berpelukan dan menangis. Tidak perlu kata-kata yang muluk. Ada retakan di hati manusia yang butuh waktu untuk sembuh, tapi setidaknya hari itu tidak ada lagi yang sengaja menginjaknya. Agung setelah itu bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil. Tidak ada lagi jabatan direktur, tidak ada lagi unggahan pamer kesuksesan, tidak ada lagi acara menjamu klien dengan uang orang lain. Saat pertama kali bertemu lagi, dia tampak lebih kurus. Kemejanya tidak lagi licin seperti dulu, dia hanya mengangguk menyapa saya, tidak banyak bicara. Saya juga tidak menyindirnya. Terkadang keheningan sudah cukup untuk membuat seseorang sadar apa yang telah hilang darinya. Pernah Ibu Rini bercerita, Agung mengeluh lelah dan malu karena harus menjadi karyawan. Ibu hanya berkata, "Kamu yang buat, kamu yang perbaiki. Ibu tidak akan lagi mengambil uang adikmu untuk menambal gengsimu." Mendengar kalimat itu, saya tahu Ibu Rini telah benar-benar belajar sebuah pelajaran yang sangat mahal. Bukan pelajaran tentang uang, tapi pelajaran bahwa menyayangi anak bukan berarti menutupi kesalahannya. Sedangkan Bagus, setelah kejadian itu, dia juga berubah. Dia tidak lagi diam terlalu lama di hadapan ketidakadilan. Suatu malam saat kami sedang membereskan dapur, dia tiba-tiba berkata, "Dulu aku pikir mengalah itu cara menjaga keutuhan rumah tangga. Ternyata kadang mengalah itu sama saja dengan mendorong istriku sendiri keluar pintu." Saya menatapnya, hati saya melembut. Saya tidak butuh dia sempurna sejak awal, saya hanya butuh. Ketika dia melihat sebuah kesalahan, dia cukup berani untuk memperbaikinya. Pesta 50 meja tahun itu jika dilihat dari luar mungkin adalah sebuah kegagalan yang memalukan bagi keluarga suami saya. Tapi bagi saya pribadi, itu adalah sebuah titik balik. Peristiwa itu membantu saya mengerti bahwa martabat sejati tidak terletak pada hidangan mewah, tamu penting, atau pujian. Martabat sebuah keluarga terletak pada cara anggotanya memperlakukan satu sama lain ketika lampu panggung sudah padam. Saya tidak ingin siapapun bangkrut, juga tidak ingin menyudutkan siapapun. Tapi saya juga tidak akan lagi membiarkan diri saya dianggap sebagai dompet bisu yang bisa diletakkan di sudut dapur, namun tetap harus tersenyum demi memenuhi kewajiban. Kebaikan adalah hal yang berharga, tapi kebaikan juga butuh batasan. Tegas bukan untuk menang atau kalah, melainkan untuk menjaga harga diri kita yang terakhir. Setelah semuanya, saya tetap percaya bahwa keluarga adalah tempat di mana kita seharusnya menemukan kehangatan. Tapi kehangatan itu hanya akan bermakna jika tidak dibangun di atas pengorbanan diam-diam satu orang. Dan jika suatu hari kita terpaksa harus berdiri untuk membela diri, semoga kita tetap cukup tenang untuk tidak kehilangan welas asih di dalam hati kita sendiri.